Malam. Selamat Yuk, selamat malam. Selamat Rame malam, ya hari Mbak. ini. Terima kasih telah bergabung dalam online talk show kita pada malam ini dengan tema Hypnotic Pattern. Perkenalkan, saya Vinka yang dengan senang hati akan memandu diskusi kita pada malam ini. Talk show ini dirancang untuk menjawab rasa penasaran teman-teman nih tentang hipnotis. Malam ini kita akan membahas apa itu hipnotis, bagaimana cara kerjanya hingga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan membahas mengenai isu-isu menarik seperti kejahatan yang sering dikaitkan dengan hipnotis, pandangan agama terkait dengan hipnotis, dan juga penerapannya dalam dunia komunikasi. Jadi pastikan teman-teman tetap menyimak ya hingga akhir. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin cek suara dulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? jelas. Jelas, Baik. Mbak. Jelas banget, Pak. Baik, malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman, yaitu Bapak Joko Kurniawan. Beliau adalah seorang motivator nasional, seorang NLP trainer, dan juga seorang hipnosis dan hipnoterapi trainer yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang ini nih. Malam Pak Joko. Ya, selamat malam Kak Vinkan. Sehat selalu Pak Kak. malam ini? Alhamdulillah, selalu semangat Kak. Alhamdulillah Pak. Ya. Ini sekarang posisinya lagi di mana Pak? Saya sekarang lagi di Surabaya ini. Kebetulan mulai hari Senin, ini ngajar 4 hari ya sampai Kamis. Kita ngajar di salah satu perusahaan alat berat ya, tentang effective communication. Ya. In-house 4 hari ya, lumayan ini, 2 batch. Baik, terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami pada malam ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih teman-teman, mungkin Pak Joko bisa nyapa ke teman-teman dulu nih Pak. Baik ya teman-teman semuanya, ya luar biasa ini para alumni. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni, baik alumni dari kelasnya KCI maupun dari teman-teman alumni ITS ini. Ini juga hadir para alumni mahasiswa dari kelas karakter building saya dari ITS ini yang luar biasa juga dari luar biasa ini ada juga saya lihat teman-teman dari Semarang ya. Oke, coba yang dari saya pengen tahu nih yang dari Semarang, coba tulis di chat ya, tulis di chat. Saya pengen tahu yang dari Semarang siapa saja, yuk namanya siapa, coba di chat. Saya pengen tahu di kolom chat ya, yang dari Semarang siapa aja. Oke, mana ya? Kok nggak belum muncul ini yang dari Semarang ini kan? Nah, lihat ada namanya dari Semarang ini. Itu ada Kak Muti ya. Ada juga yang namanya sama ini, senior saya ini ada Kak Joko Purnomo ini. Ya, kemudian ada juga yang dari ITS, coba dari ITS, yuk silakan di kolom chat silakan ditulis yang dari ITS ya. Oh ini ada Kak Mela juga hadir nih ya, Kak Mela ya, Kak Mela dari Semarang ini juga ya. Kemudian ada Kak Jordan ya, ini juga hadir ya. Kemudian dari ITS ini ya. Kemudian juga ini ada juga yang saya lihat dari Jombang ini. Dari Jombang ini juga hadir ya. Kak Yusuf ya, Kak Muhammad Yusuf, bisa panggil kakak ya. Sementara saya panggil kakak ya di sini. Ustadz ya, mohon maaf. Siap. Mudah-mudahan saya nggak kualat ya, karena ini pimpinan pondok pesantren kok saya panggil kakak itu. Ya, mudah-mudahan nggak kualat. Oke, baik. Juga yang lainnya boleh nih ya. Dari mana nih? Ada yang dari yang paling jauh. Coba saya pengen tahu ini. Ada Kak Hedi dari Bandung. Waduh, Kak Hedi dari Bandung juga. Ada Kak Dwi ya. Itu juga hadir. Oke, luar biasa. Ini di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga ya. Karena ini adalah webinar amal ya. Kita sudah lakukan ini secara rutin. Terima kasih sekali bagi teman-teman yang itu ikut beramal karena semua yang sudah ditransfer melalui rekening saya nanti kita hari Jumat besok kita akan salurkan untuk kegiatan Jumat Berkah. Insya Allah nanti kita salurkan di Panti Asuhan Sunan Kalijogo yang ada di yang ada di Malang ya. Yang sebelumnya ini sudah kita salurkan di Panti Asuhan yang ada di daerah Malang juga, tapi di lain wilayah. Jadi kita selalu coba untuk ikut berbagi ya. Dan bagi yang teman-teman belum bisa berbagi juga jangan berkecil hati karena memang ini kita tidak
tidak paksa ya, karena memang ini adalah fasilitas sebenarnya untuk alumni dan kita hanya memfasilitasi untuk berbagi aja. Ya, jadi yang belum untuk ikut sedekah, feel free saja, ikuti aja kelas ini karena ini adalah fasilitas untuk alumni. Itu Kak Vinkan, sementara saya sudah menyapa peserta, silakan Kak Vinkan. Wah, baik Pak, terima kasih. Nah, ini mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusinya ya Pak ya? Ya, boleh. Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas hal yang spesifik nih Pak, mungkin karena teman-teman juga masih belum tahu, sebagai awal mungkin bisa dijelaskan lebih dulu Pak, mengenai apa sih Pak itu hipnotis? Ya, sebenarnya banyak ini ya. Sebentar, ada suara yang tembus. Oke, jadi sebenarnya gini ya, ada istilah hipnotis, ada istilah hipnosis ya. Jadi ini harus dipahami ya. Ada program, ada programmer ya. Programmer itu orangnya, program itu adalah aktivitasnya gitu ya. Pemrogram itu aktivitasnya, programmer itu adalah orangnya. Hipnotis itu sebenarnya adalah orangnya. Orang yang menguasai ilmu hipnosis itu adalah disebut hipnotis. Nah, hipnosis itu adalah ilmunya. Jadi ceritanya begitu. Nah, apa sih sebenarnya hipnosis itu sendiri? Saya sebenarnya ada slide Kak ya, yang saya akan sharekan Kak Vini ya, biar memudahkan teman-teman untuk memahami itu ya. Jadi apa sih sebenarnya hipnosis itu? Nah, kita bahas hipnosis ya teman-teman, karena ini tentang keilmuannya. Jadi ilmunya tentang hipnosis ya. Jadi ada definisi yang mengatakan hipnosis itu adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang disengaja agar dapat menerima sugesti dengan tanpa perlawanan. Makanya identik ya bahwa hipnosis itu dengan tidur, tapi bukan tidur yang sesungguhnya sebenarnya. Karena kalau tidur dengan yang sesungguhnya ya dia nggak bisa mendengarkan suara apapun, ya nggak bisa disugesti. Jadi menyerupai tidur ya, jadi bukan tidur, tapi menyerupai tidur di mana yang bersangkutan sendiri masih bisa mendengarkan. Nah, posisi mendengarkan itulah ya dia bisa diberikan sugesti. Jadi itu. Nah, yang kedua definisinya adalah suatu kondisi di mana fokus menjadi sangat tinggi sehingga imajinasi dapat diarahkan sesuai yang dikehendaki. Nah, tentunya fokus ini ke arah siapa? Ke arah yang memberikan sugesti gitu ya. Jadi ketika dia memberikan sugesti, fokus daripada yang dihipnotis itu kemudian fokus kepada yang bersangkutan, maka dia mudah untuk diarahkan, mudah untuk diberikan sugesti. Nah, ini definisi kedua dari hipnosis. Kemudian yang ketiga, ya ini yang menarik ini ya. Apa itu hipnosis? Ini adalah seni komunikasi. Jadi hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang ya dalam rangka untuk mengubah tingkat kesadarannya. Jadi tingkat kesadaran itu ada gelombangnya, ada gelombang kesadaran. Nah, ketika orang berada pada gelombang yang istilahnya itu berada dalam gelombang hipnotis ya, istilah hipnotisnya adalah gelombang trance gitu ya. Nah, maka yang bersangkutan itu sangat mudah untuk diberikan sugesti. Nah, kalau tergantung sugestinya apa, diarahkan kemana, ya dia namanya mudah ya berarti mudah diarahkan ini. Karena dia udah betul-betul fokus ke arah kita yang berikan sugesti, nah, tingkat kesadarannya juga udah dirubah pada gelombang yang sangat mudah untuk diberikan sugesti. Nah, kemudian ya sugesti dimasukkan. Nah, gelombang itu ada di gelombang mana? Ya, kalau istilah dalam otak itu ada di gelombang yang namanya gelombang alfa dan theta gitu ya. Di mana kondisi yang bersangkutan itu berada pada kondisi yang rileks dan sangat rileks sehingga dia bisa diberikan sugesti ya, kira-kira begitu. Nah, seperti ini ceritanya ya, misalnya kita masih ingat ya ada dongeng yang namanya dongeng si kancil ya, si kancil mencuri timun ya, kita masih ingat walaupun dongengnya masih kecil. Sejak kapan kita tahu? Sejak kecil. Kenapa kok kita ingat? Karena sering disampaikan menjelang tidur. Nah, posisi menjelang tidur itu sebenarnya adalah area hipnosis, di mana orang berada di gelombang yang namanya gelombang otak theta ya. Jadi kalau kita bicara gelombang ya mungkin saya akan sedikit kembali ke sini ya. Sebentar, gelombang otak ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara gelombang otak ya, manusia itu dibagi menjadi 5 ya. Jadi ada gelombang delta, itu posisinya dia itu posisi yang tidur lelap. Ya, kalau dia berada di gelombang delta nggak bisa diapa-apain ya, dia nggak bisa diajak ngomong. Nah, karena dia udah nggak mendengar, apalagi kalau dia udah ngorok gitu ya, ya lebih parah lagi tuh nggak bisa diajak ngomong ya. Nah, ini gelombang theta. Gelombang theta itu sangat powerful untuk area hipnoterapi. Ya. Jadi
ketika memberikan sugesti ketika orang berada di gelombang theta ini sangat powerful untuk dipengaruhi. Makanya kalau dalam ilmu parenting saya selalu mengajarkan memberikan sugesti kepada anak itu menjelang tidur sampai dia tertidur ya. Pada saat posisi dia menjelang tidur sampai tertidur itu adalah area-area yang sangat powerful untuk memberikan sugesti karena berada di gelombang theta gitu ya. Nah, kemudian di gelombang alfa ini juga powerful ya, tetapi akan tetap lebih powerful di gelombang theta. Gelombang alfa ini kondisinya terjaga, tapi dia dalam kondisi yang rileks, nyaman gitu ya. Nah, ini sangat powerful, makanya banyak orang ketika bincang-bincang berada di kafe dan sebagainya karena dia nyaman di situ. Nah, beta ini kondisinya dia ketika dia berada di sehari-hari gitu ya. Nah, gamma ini kondisinya dia lagi marah, tegang, panik dan sebagainya. Ini adalah area yang sangat buruk untuk diberikan sugesti. Ya, orang marah itu nggak bisa dinasihatin gitu ya. Orang tegang, orang panik nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dikasih sugesti ya. Biarkan dulu dia tenang, baru kemudian bisa diajak bicara. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, untuk memberikan sugesti intinya harus diberikan diarahkan bagaimana agar orang tersebut masuk pada gelombang alfa dan theta, baru kemudian sugestinya masuk kemana. Itulah kondisi hipnosis yang sesungguhnya, Kak Vinkan. Wah, baik, Pak. Nah, menarik ya, Pak. Ternyata ada gelombang-gelombang itu tadi. Nah, kalau untuk seseorang itu bisa terhipnotis itu gimana, Pak, mekanismenya? Kan pasti kan ada mekanisme cara kerjanya gitu kan untuk seseorang itu bisa terhipnotis gitu. Jadi ya ini yang perlu harus kita luruskan ya teman-teman, bahwa kita harus bisa membedakan antara hipnotis ya, kemudian nanti kita akan bahas juga apa itu sihir, apa itu hipnotis, apa itu kendam ya, kemudian nanti apa itu penipuan ya. Hipnosis dan hipnoterapi itu terjadi karena ada kondisi yang sukarela. Jadi kalau dia menolak untuk dihipnosis nggak bisa. Nah, cuma kesediaan ini bisa dicuri gitu ya. Artinya dicuri itu bisa dikondisikan, dikondisikan. Ya, misalnya, coba Kak Vin kan tangannya diangkat, ya, digoyang-goyang, ya, tangannya satunya diangkat, digoyang-goyang dua-duanya. Nah, sebenarnya pada kondisi ini, Kak Vin kan tuh berada di yes set condition, karena nggak tahu tujuannya apa, tak suruh juga ngikut aja gitu ya. Ya gitu kan? Iya, Kenapa Pak. begitu? Karena Kak Vin kan udah ada trust sama saya. Kak Vin kan udah ada trust. Artinya apa? Kak Vin kan percaya bahwa saya nyuruh ini tidak akan menjerumuskan Kak Vin kan gitu ya. Tidak akan mungkin menjerumuskan Kak Vin kan. Sehingga apa? Ketika saya suruh Kak Vin kan berada pada kondisi yes set condition istilahnya. Nah, ini namanya istilahnya adalah kemauannya dicuri gitu ya. Karena itu orang sudah yes set condition. Tetapi kalau orang baru ketemu pertama kali, kemudian langsung kemudian dihipnotis tanpa kesediaan, itu sangat sulit terjadi. Kalau toh iya, itu butuh sebuah proses, itu nggak bisa tiba-tiba langsung seperti yang diberitakan itu ditepuk pundaknya, kemudian menjadi nggak sadar, uangnya diambil, nggak seperti itu. Saya mempelajari yang namanya hipnotis, hipnoterapi itu dari berbagai guru, dari mulai kelas nasional sampai kelas internasional gitu ya. Jadi yang sertifikasinya nasional sampai sertifikasinya internasional gitu ya. Jadi nggak ada proses yang namanya hipnotis itu menepuk bahunya kemudian orangnya jadi linglung nggak bisa kemudian diambil dompetnya, itu nggak ada prosesnya. Nah, kalau ada yang proses seperti itu bukan hipnotis gitu ya. Nah, apakah bentuknya nanti penipuan, apakah bentuknya nanti menjadi gendam atau apa, kita bahas setelah ini gitu ya. Tapi yang jelas hipnosis itu tujuannya adalah bagaimana mengubah seseorang ya untuk diberikan sugesti di mana ya kenapa itu harus dirubah, karena ada kepentingan untuk merubah. Apakah kepentingan untuk terapi karena dia mengalami kecemasan biar tidak menjadi cemas. Karena dia mengalami kegelisahan menjadi tidak gelisah. Yang sebelumnya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Nah, komunikasinya inilah ya yang nanti ada tekniknya. Nah, tekniknya sebenarnya bagaimana? Nah, ini ya, saya akan balik ke slide lagi. Nah, bagaimana kondisi ininya caranya ya. Bentar. Bagaimana caranya untuk membuat orang itu
diarahkan pada aspek perubahan. Nah, ini ada di sini. Nah, jadi kita harus pahami yang namanya otak manusia itu dibagi dua belahan. Ada belahan otak kiri, kemudian ya ada otak kanan. Ini walaupun gambarnya atas bawah jangan dianggap ya otak atas dan otak bawah, tapi otak kiri dan otak kanan. Kira-kira begitu ya. Sorry. Oke. Nah, di tengah-tengahnya ada critical factor. Ya. Critical factor. Nah, critical factor ini fungsinya adalah untuk melindungi yang namanya semua memori yang ada di otak kanan. Di mana otak kanan ini tempat menyimpannya long term memory. Semua short term memory itu pada dasarnya ya disimpan di dalam otak sadar. Ya, misalnya saya baru pertama kali dengan Kak Vinkan, ya itu nempelnya di otak kiri dulu gitu ya. Tapi kalau udah sering berulang-ulang, jadi hafal wajah yang kayak ini, oh namanya Vinkan gitu. Itu nanti akan tembus ke alam bawah sadar. Nah itu akan dilindungi. Orang lain mengatakan bahwa oh itu bukan Vinkan, itu namanya Tukiam misalnya begitu. Ya saya nggak percaya. Wong udah jelas-jelas yang wajah seperti itu terekam di saya, kok namanya Vinkan kok bukan Tukiam kok gitu ya. Jadi akan tertolak. Ya kenapa menolak? Ya karena itu tadi informasi yang udah tersimpan itu dilindungi oleh critical factor. Nah, proses hipnosis itu adalah proses di mana menembus critical factor ini untuk mengubah belief-nya, untuk mengubah self image-nya. Kalau self image-nya dia muncul tidak percaya diri, kemudian disugesti menjadi percaya diri, sehingga nantinya dia akan menampilkan sikap yang lebih percaya diri. Caranya bagaimana? Ya, membuka critical factor ini, melemahkan critical factor ini. Nah, bagaimana caranya? Critical factor itu akan lemah apabila dia ya otaknya berada di gelombang alfa ataupun theta, gitu ya. Nah, kalau kita bicara teknik di dalam hipnoterapi ya harus latihan, harus ikut pelatihan. Tetapi dalam konteksnya, kalau Anda mau alami, bagaimana sih melemahkan critical factor itu? Tadi udah disampaikan bahwa gelombang alfa itu berada di kondisi yang rileks. Ya aja orang ya bersantai gitu ya. Entah ngobrol di warung kopi, entah ngobrol santai di kafe, entah dia ngobrol di mana gitu, di tempat rekreasi atau sambil mancing, sambil ngobrolin sesuatu. Ketika dia udah enjoy, udah santai, dia di gelombang alfa. Pada saat di gelombang alfa itu ajaklah bicara atas perubahan yang diinginkan. Itu powerful gitu ya, karena dia gelombangnya udah alfa. Nah, tapi kalau harus ke theta, ya itu butuh yang namanya formal ya, karena butuh kesengajaan, butuh kesediaan yang bersangkutan. Karena di gelombang theta itu kalau disengaja, dia harus menjamin mata, kan begitu. Nah kalau tiba-tiba orang disuruh menjamin mata kan ya, nah, orang bisa curiga gitu. Aku suruh ngapain nih suruh menjamin mata gitu ya. Kan begitu. Jadi yang memungkinkan adalah dengan kita menggunakan praktek ilmu komunikasi, yaitu di gelombang alfa itu yang kita bisa gunakan ya. Kita ajak rileks, santai ya, sambil makan, sambil ngobrol kan begitu ya. Sambil makan, sambil kita diskusi bisnis, sambil makan di kafe, sambil minum kopi, kita diskusi, itu adalah situasi alfa sebenarnya. Secara alami yang bisa kita kondisikan. Yang penting dia nyaman aja dengan kita, ya itu sebenarnya udah alfa. Gitu, Kak Vinka. Baik Pak. Nah, kalau tadi kan Pak Joko kan sempat menyinggung nih Pak tentang kejahatan-kejahatan seperti pencurian tadi. Nah, itu berarti hipnotis itu bisa digunakan untuk kejahatan ya Pak ya? Saya begini ya, caranya ya. Jadi ilmu apapun sebenarnya bisa dipakai untuk kejahatan. Jadi jangan bicara ilmunya, tetapi pelakunya yang harus kita perangi dia. Kalau misalnya hipnosis itu ilmu kejahatan, ilmu kimia juga ilmu kejahatan. Kok bisa begitu? Karena bisa dipakai ngeracun orang. Ya kan begitu. Ilmu fisika juga ilmu kejahatan karena ya bisa dipakai untuk ngerakit bom kan, dipakai untuk meledakkan gedung dan sebagainya, bunuh orang. Berarti ilmu fisika ilmu kejahatan dong. Pabrik pisau itu jahat itu Mbak, karena bisa dipakai nusuk orang pisaunya. Nah, tapi pisaunya juga bisa dipakai untuk ngiris bumbu dapur gitu ya. Dipakai untuk ngerajangin sayur gitu ya, yang manfaat gitu ya. Jadi balik lagi, ilmu ini mau dipakai apa? Jadi kalau misalnya saya Kak Vinka nih mau saya sugesti misalnya dengan sukarela. Padahal sugestinya adalah sugesti percaya diri gitu ya. Tapi kemudian sugestinya saya belokkan. Saya belokkan agar dia suka kepada Pak Tumijan misalnya begitu.
Ya bisa saja saya sugesti begitu gitu ya. Ya akhirnya menjadi apa ya? Mungkin ada antara terima dan tolak itu nanti akan ada probabilitas gitu ya ketika kita mensugesti itu. Tetapi ini adalah bagian dari integritas profesi. Ya, integritas profesi. Ya. Dokter juga begitu. Dokter itu pada dasarnya adalah orang baik untuk membantu pengobatan daripada pasien. Tapi ya kita menemukan juga dokter yang tidak punya integritas yang kemudian akhirnya ya mengaborsi orang yang hamil gitu. Nah, jadi balik lagi bahwa apakah ilmu kedokteran ilmu kejahatan gitu ya. Balik lagi di situ. Tapi balik lagi bahwa kalau yang kemudian ilmu kejahatan hipnotis itu diartikan dengan tepuk bahu, kemudian orang ini bisa tidak sadar dan diminta dompetnya, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ilmu hipnosis dan hipnoterapi ini ilmu komunikasi untuk persuasif, mempengaruhi orang. Banyak orang-orang asuransi, nah, itu belajar tentang ilmu ini. Banyak orang-orang MLM belajar ilmu ini. Banyak para sales belajar ilmu ini. Kayak ibu-ibu di mall, dia jalan-jalan di mall, tiba-tiba pulang bawa panci banyak gitu ya. Terus sampai di rumah baru sadar, ngapain aku beli panci segini banyak ya? Nah, itu adalah ilmu persuasif. Di mana pada saat dia beli, diiming-imingi sesuatu yang itu, wah ini mumpung hari ini diskon loh Bu ya, ini nggak ada lagi Bu ya. Besok ngomongnya gitu juga gitu ya. Padahal stoknya di gudang masih banyak gitu ya. Nah, inilah ilmu bagaimana untuk persuasif gitu. Tapi bukan berarti kemudian yang beli panci tadi ditepuk bahunya, dipaksa dia beli panci, nggak ada yang kayak gitu. Jadi itu. Nah, kalau kemudian ilmu itu dianggap ilmu kejahatan, ya, coba kita dengerin ya. Ada sebuah, ada nggak ya sebentar? Nah ini, ya. Ini adalah salah satu master yang sudah tidak asing lagi ya di Indonesia. Ini membahas tentang bagaimana kejahatan itu terjadi ya. Saya setelkan video sebentar ya. Oke. Saya share screen dulu. Share soundnya sudah. Sudah kelihatan ya Kak Vinkan ya? Sudah, Pak. Ya, coba kita. Begal motor bermodus hipnotis berkeliaran di Jakarta. Ya. Jadi aksi pembegalan di berbagai wilayah masih belum berhenti. Beberapa waktu lalu seorang warga ibu kota bernama Zainal menjadi korban pembegalan dengan modus hipnotis. Wah ini dia nih. Jadi pria ini mengaku kehilangan kesadaran setelah pundaknya ditepuk oleh seorang yang tidak dikenal. Karena kemudian mengambil seluruh barang berharganya termasuk sepeda motor miliknya. Banyak tuh dari dulu juga yang kayak gitu kan. Ibu apa kabar? Ayam? Bukan kuis. Coba, yuk. Terima kasih Mas ya. Iya sama-sama. Baik banget tuh orang udah mau ngangkatin dompet aku. Makasih itu maling. Gantian, yuk. Contoh bro, contoh. Dan orang yang katanya tidak Ahli mensugesti. ahli mensugesti. Nah ini dia. Romi Rafael. Romi. Yang mana ya? Sini boleh. Sini boleh, sini. Sini aja, silakan. Hati-hati lo di sugesti. Silakan Romi. Oke, Ya. thank you. Ini ngomongin aksi kejahatan melalui hipnotis. Yang sedang marak. Beneran emang bisa buat kejahatan kayak gitu? Sebetulnya nggak bisa. Jadi gini, Nah, itu ini dia. sejarah tergantung dari siapa yang menuliskan sejarahnya kan. Ya. Nah, penulis berita tentunya terbatas karena deadline sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Deadline kan. Nah, semua pemberitaan yang penting harus sensasional terlebih dahulu karena akan mengutamakan rating dan penjualan oplah media tersebut. Otomatis untuk menyelidiki faktanya ntar dulu deh, kalau nggak deadline-nya udah habis selesai beritanya. Yang jelas hipnotis tidak bisa digunakan untuk mengambil barang-barang apapun juga. Jadi apa yang mau Itu- lo omongin adalah berita tadi tidak betul? Itu terjadi cuma bukan menggunakan hipnotis atau hipnoterapi. Oke. Karena itu Tapi- profesi. Tapi emak saya pernah kebetulan. Nah, ini. Tapi bukan hipnotis tapi di direct mungkin ya.
Diarahkan, ya. Memang kejadiannya ada, mungkin saudara kita juga sering terjadi, tapi bukan karena hipnotis. Karena itu ilmu yang memang bisa dipelajari dan dipakai untuk terapi, begitu. Nah itu dia, nyokap gua beli panci bro. Jadi dia dibujukin segala, tapi akhirnya dia beli, padahal dia nggak butuh sama sekali. Banyak banget pulang, bawa banyak banget. Buat apaan lah? Disuruh beli ini gimana? Ya kan? Nyokap gua yang beli, akhirnya gua datengin orangnya. Nah itu gimana biar kita nggak ke Iya. direct seperti itu? Nah, tentunya harus ada, bukan berarti semua orang bisa dihipnotis ya, karena kalau orang nggak bisa, nggak mau pun nggak bisa. Misalnya Vincent atau Desta disuruh sama mertuanya untuk terapi berhenti ngerokok gitu. Kalau memang nggak mau, nggak bisa. Oke. Jadi Atas orang dasar sendiri itu ya? dulu. Ya, begitu. Nah, memang mungkin mamanya Vincent memang pengen beli panci secara alam bawah sadarnya gitu loh. Desta namanya Desta. Mamanya Gua? Desta. Ah. Mamanya Desta, ya. Kok bisa ke situ? Hipnotis berarti lu, bro, sama gue. Lu gue udah sugesti tadi. Enggak. Nah, memang mungkin ada keperluan beli panci sehingga antara supply dan demand ketemu, akhirnya ya terjadi transaksi pembelian tersebut. Iya sih. Tapi pulang kan akhirnya gua samperin orangnya bro. Lu apa-apaan bujukin nyokap gua gitu-gitu. Akhirnya gua pulang bawa banyak lagi, panci lagi 2 biji. Gua juga beli juga. Oke ya, jadi itu jawabannya ya. Kalau kita bicara untuk kejahatan, nggak bisa. Karena orang dihipnotis itu harus ada kesediaan. Kalau enggak bisa tadi. Dicurinya pun, ya kalau misalnya mencuri kesediaan, itu harus ada trust. Kalau nggak ada trust, nggak bisa. Tiba-tiba baru ketemu, kemudian orang langsung didirect seperti itu. Nah, kejadiannya ada, tapi tidak menggunakan hipnotis ataupun hipnoterapi. Karena hipnotis dan hipnoterapi itu sebenarnya adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi orang agar dia mau mengarah kepada perubahan yang jauh lebih baik. Ya, prinsipnya adalah seperti itu. Dan terutama digunakan untuk terapi kecemasan, fobia, trauma, yang mana ya orang tersebut sudah mengantongi sampah ya bertahun-tahun, sampah emosi bertahun-tahun, dan dengan hipnoterapi mungkin bisa hilang dalam waktu 1 jam 2 jam, padahal dia mungkin sudah cemas selama 10 tahun. Nah, itu kan manfaat banget kalau kemudian ilmu itu digunakan secara benar gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, Pak, maaf. Kalau di masyarakat kan banyak juga, Pak, yang kayak bilang istilah-istilah kalau yang tadi yang ditepok itu tuh adalah gendam gitu kan. Terus kan kadang juga kan hipnotis itu dikaitkan juga kan kayak ke sihir gitu. Nah, itu apakah itu sama, Pak, dengan gendam, terus supranatural itu, terus sihir tadi itu apakah sama dengan hipnotis atau justru berbeda? Ya, sebenarnya kita sudah bisa ya, sekarang ini di zaman era digital seperti ini kita udah dapat sumber-sumber yang bisa menjawab itu semua di dalam digital. Apalagi sekarang ada AI, Mbak. Jadi kita ketik aja di ChatGPT itu sudah muncul ya. Apa perbedaan hipnotis, gendam, sihir, ya supranatural itu muncul semua. Tapi secara prinsip begini bahwa kita percaya, kita harus meyakini bahwa yang namanya dunia ini ada alam lain selain manusia. Nah, kalau kita beragama ya, yang Muslim ya ada Quran juga. Al-Quran juga menyebutkan bahwa jin itu ada. Ya, jin itu ada. Dan jin itu sendiri juga ada orang-orang yang memanfaatkan. Ya, orang-orang syirik yang memanfaatkan itu ada gitu ya. Ya, termasuk dukun dan golongannya itu untuk apa? Untuk sihir, untuk santet ya. Bahkan sejak zaman Nabi pun ya kita sudah mengenal itu ada sihir. Ya, mulai zaman Mesir kuno itu juga sudah ada yang namanya sihir itu ada gitu ya. Dan itu dibantu oleh makhluk-makhluk yang memang ya secara kitab suci manapun itu mengamini bahwa itu ada. Ya, makhluk itu ada gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian menghilangkan bahwa oh itu nggak ada. Ya kalau kita ngomong nggak ada, gitu, kita berarti menjadi tidak percaya kepada kitab suci kita, gitu ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa ada hal yang gaib, ada hal ya yang itu memang di luar kehidupan manusia, ada alam lain di luar kehidupan manusia. Ya, jadi itu ada. Dan ada yang memang memanfaatkan bersekutu dengan jin itu. Nah, disitulah menciptakan keilmuan-keilmuan itu yang namanya sihir dan sebagainya. Bentuk sihir itu sendiri juga macam-macam. Ya, saya nggak bisa menjelaskan di sini, Pak. Karena nanti saya jelaskan nanti saya dianggap tukang sihir. Jadi
Saya karena bukan tukang sihir nggak bisa menjelaskan bentuk sihirnya kayak apa, tapi itu harus kita yakini bahwa tukang sihir itu ada. Dukun itu ada gitu ya, yang itu memanfaatkan kekuatan-kekuatan jin itu ada. Gitu. Sampai sekarang ya, masih ada. Zaman modern gini, ya zaman modern gini masih akan ada orang yang percaya terhadap kekuatan seperti itu, ya, dan dukun tetap ada karena ada demand-nya. Ini kita bicara hukum ekonomi kan ada supply ada demand. Kenapa dukun itu masih ada sampai sekarang? Karena masih ada orang yang percaya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada orang yang percaya, mungkin dukunnya udah tutup, ganti profesi dia. Ya, juru kunci pesugihan itu, Mbak, sampai sekarang masih ada. Kenapa masih ada juru kunci pesugihan? Karena masih ada orang yang cari pesugihan gitu. Gitu kan. Andai kata orang yang sudah nggak ada cari pesugihan, mungkin juru kuncinya udah tutup ya. Dia ganti profesi yang lain. Nah, tapi secara akal sehat dia nggak bisa nalar itu, nggak bisa mikir itu. Harusnya kalau pesugihan itu benar-benar bisa membuat dia kaya, harusnya juru kuncinya dulu yang kaya gitu ya. Tapi juru kuncinya nggak kaya-kaya gitu ya. Jadi juru kuncinya memperantari tapi dia nggak bisa kaya gitu ya. Jadi harusnya dia mikir gitu ya cari pesugihan. Jadi itu ada gitu. Nah, itulah sihir. Memperantari itu. Nah, bagaimana dengan gendam? Ya, gendam. Jadi gendam itu prosesnya hampir mirip dengan hipnosis. Ya. Jadi gendam itu memang itu makanya banyak orang yang kemudian digendam itu kemudian dia menganggap itu hipnotis karena memang prosesnya hampir sama dengan hipnotis. Kenapa begitu? Karena saya cukup ya pernah ya bukan cukup sering tapi pernah dan intens banget untuk berdebat dulu dengan yang dia mengaku ahli gendam. Ya, dia mengaku ahli gendam. Saya nggak sebutkan namanya ya. Ya cukup terkenal di Indonesia. Pernah masuk televisi juga. Yang dia mengatakan dia ahli gendam. Anda cari aja di televisi di YouTube nanti ada ahli gendam di Indonesia. Nanti muncul namanya. Orangnya masih muda tapi disebut Mbah, dipanggil Mbah. Orangnya masih muda tapi dipanggil Mbah. Dia mengatakan bahwa dia ahli gendam. Nah, prosesnya dalam proses gendam itu hampir mirip dengan hipnotis. Nah, dalam teori hipnotis itu ada salah satu teknik yang namanya adalah teknik anchor. Teknik anchor itu menciptakan semacam jangkar. Sebenarnya jangkar itu diciptakan dalam hipnotis untuk apa? Untuk menjangkar sesuatu yang positif. Ya. Agar dia termotivasi gitu ya. Kita menjangkar sebuah memori yang positif agar dia ingat terus sehingga dia termotivasi. Menjangkar tentang cinta kasih pada istrinya, menjangkar peristiwa memori dengan istrinya agar dia tetap sayang sama istrinya. Kan baik kan itu ya. Menjangkar peristiwa ketika dia sukses, ketika wisuda jadi wisudawan terbaik, ya kemudian dia selalu ingat terus peristiwa itu sehingga dia tetap semangat. Agar dalam kondisi ketika jatuh pun dia tetap semangat gitu ya. Itu menjangkar itu. Tujuannya anchor itu. Nah, kemudian ahli gendam itu menciptakan hal yang sama berupa apa? Berupa jimat. Nah, asal muasalnya jimat itu sebenarnya anchor, Mbak, gitu kan. Cuma kalau anchor di dalam hipnoterapi itu dimodel dengan imajinasi, dengan fako istilahnya dalam visual, auditori, kinestetik, gustatori, olfaktori gitu ya. Karena gustatori jadi panca indera. Tapi kalau di dalam gendam, anchornya diciptakan dengan benda. Nah, jadi misalnya kalau dia membawa paku warnanya emas, dia merasa dia kebal, merasa dia bisa mempengaruhi orang. Ya, akhirnya memunculkan sebuah rasa percaya diri. Lah, rasa percaya diri itulah akhirnya dia menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya untuk lebih percaya diri mempengaruhi orang. Nah, karena dia merasa pegang jimat, seolah-olah ada makhluk lain yang itu ya membantu dia. Nah, perkara makhluk lainnya benar-benar dimasukkan di dalam paku emasnya itu tadi apa enggak, kadang-kadang dibuntel pakai kain mori itu ya, yang putih itu diisi apa itu beneran di situ jinnya bantu dia atau enggak, wallahu alam, Mbak, karena saya tidak ikut membantu jinnya untuk masukkan ke situ ya saya tidak paham. Nah, yang kedua, ketika dia mau melakukan aksinya selalu disertai dengan yang namanya mantra. Nah, mantra itu sebenarnya adalah sugesti. Sugesti kepada siapa? Sugesti kepada dirinya sendiri. Jadi dia memberikan self sugesti dengan membacakan mantra ini seolah-olah dia merasa ada makhluk gaib yang membantu dia dalam menyelesaikan aksinya. Nah, itu kita bicara gendam. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak mempercayai mistis,
menganggap bahwa yang namanya gendam itu sama dengan hipnotis. Sekali lagi, proses hipnotis tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kemudian ya gendam bisa seperti itu, ya. Nah, saya juga akan bertanya bahwa apakah semuanya bisa kena? Ternyata enggak juga. Artinya bahwa ada probabilitas bahwa orang-orang yang bisa digitukan itu juga hanya orang-orang tertentu. Dan biasanya orang-orang yang memiliki masalah secara psikologis. Misalnya dia lagi punya masalah, mudah dipengaruhi, ya, mudah ditipu, ya, dia lagi kosong pikirannya, dia lagi jauh dari Tuhan, ya, dia lagi mungkin bermasalah di keluarganya, gitu ya, dia lagi nggak fokus, ya, sehingga orang-orang yang mempelajari gendam itu tahu sasaran mana yang paling bagus untuk dijadikan sasaran. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang dia dalam kesadaran penuh di gelombang beta, ya, maka dia akan cukup sulit untuk dipengaruhi. Tapi kalau dari awal ketika Anda duduk di bandara, di kereta api, di terminal, Anda udah terlihat alfa. Ya, Anda udah terlihat alfa, misalnya Anda ngelamun gitu. Ya otomatis Anda jadi sasaran gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak semua orang juga bisa dilakukan itu. Nah, orangnya juga dipilih. Gitu, Pak Finka. Kalau cuci otak gimana, Pak? Apa sama juga, Pak, sama hipnotis? Proses cuci otak ini seperti apa sendiri saya juga tidak terlalu paham ya, tapi yang jelas begini ya. Kalau misalnya, maaf ya, misalnya ada di sebuah kelompok aliran tertentu gitu ya, kemudian merekrut orang-orang untuk bom bunuh diri gitu ya. Itu sebenarnya bukan cuci otak, tapi memberikan sangat sugesti yang sangat kuat terhadap belief. Jadi misalnya, kalau nanti kamu bisa membunuh orang itu, nanti kamu akan ketemu 100 bidadari, dan itu diulang-ulang terus. Dan nanti di sana, di surga, kamu nanti akan bisa mengajak semua keluargamu, itu diulang-ulang terus. Jadi ada doktrin di situ, diulang-ulang. Sehingga akhirnya dia menyediakan diri untuk bom bunuh diri. Ya, jadi sebenarnya bukan untuk cuci otak, tetapi jadi otak dicuci itu nggak bisa. Jadi secara prinsip dia diberikan sugesti, yang sugesti itu menjadi belief yang sangat kuat. Ya karena dia di karantina di situ, diulang-ulang. Tapi kalau kemudian pada dasarnya orang ketika disugesti, kemudian sugestinya berlawanan dengan belief yang sangat prinsipal, otomatis dia akan tolak. Jangan tolak. Ya, makanya kalau misalnya ada acara di televisi kemudian bisa mengumbar aibnya, nggak bisa. Hipnotis dia bisa kemudian kehilangan kesadaran, kemudian diumbar aibnya, nggak bisa. Misalnya Kak Vin kan saya hipnotis, kemudian nanti coba sebutkan siapa yang dulu pernah menyukai Kak Vin kan, kemudian ngomong terus terang, nggak bisa. Orang yang dihipnotis itu ya dalam kondisi gelombang theta, ngomong itu susah. Ngomongnya susah, hanya terpatah-patah. Suaranya pun sangat halus. Nah, Anda lihat di acara televisi, ngomongnya lancar banget. Anda tahu kan berarti semua acara televisi itu settingan. Kira-kira begitu. Kalau saya boleh mengatakan begitu. Kalau ada yang protes silakan. Saya berani pertanggungjawaban itu. Kalau dia ngomong tidak settingan, suruh ngomong sama saya. Gitu. Ya, wah ya itu settingan. Saya ketemu sendiri sama yang sekarang ini masih membuat acara ya hipnotis yang ada di televisi sampai sekarang masih ada itu kan. Ya, dan saya juga pernah berguru sama dia ya, dan dia sendiri mengatakan bahwa acara televisi itu tujuannya adalah hiburan. Terlepas itu beneran atau tidak, yang terpenting ya penonton happy, bahagia, senang, itu sukses. Kira-kira begitu. Jadi tujuan terkait dengan kondisi itu ya itu benar apa enggak ya itu karena tujuannya memang untuk hiburan. Nggak bisa diumbar. Nah, kemudian nggak bisa kemudian orang dipaksa untuk mengeluarkan aibnya atau rahasianya kepada orang lain dengan disugesti. Kalau bisa begitu, mungkin saya udah direkrut oleh Polda sama KPK, Mbak. Ya toh, pejabat itu kan paling gampang kalau dicurigai korupsi gitu ya udah kayak gitu, dihipnotis aja udah. Nanti kemudian direkam, dia kalau ngaku direkam ya kemudian tahu hartamu sembunyikan di mana, mau transfer di mana, rekening mana, selesai sudah. Ya penjara penuh, Mbak. Ayo kita kritisin itu. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa nggak dipakai orang-orang Polda yang bagian investigasi itu dilatih hipnotis semua gitu ya.
Orang-orang KPK dilatih semua, disertifikasi nih hipnotis. Kenapa nggak begitu? Karena memang nggak bisa. Kalau ada yang bisa seperti itu, ya saya nggak tahu kok bisa seperti itu. Gitu ya. Mungkin ilmu saya kalah dengan mereka-mereka. Ya, mungkin ilmu settingannya. Gitu. Ya, saya membuka kelas sertifikasi pun nggak pernah mengajarkan bahwa membenarkan bahwa itu bisa dilakukan. Nah, lebih parah lagi, Indonesia itu dijajah Belanda 3,5 abad. Banyak orang-orang sakti zaman dulu. Hipnotis itu ilmu kuno, udah lama banget, sejak abad 18 sudah ada. Gitu. Kenapa nggak Belanda dihipnotis saja suruh pulang? Sampai nunggu nunggu 3,5 abad gitu ya, baru kemudian kita merdeka gitu ya. Pada saat dijajah suruh pulang kan bisa gitu ya. Katanya dulu banyak orang sakti gitu. Jadi nggak bisa. Begitu ya. Nah, oh ya tadi saya sebutkan bahwa hipnotis itu ada juga yang mengatakan itu sama dengan sihir, enggak. Jadi kalau sihir itu sudah jelas ya kondisinya dan kita tidak ada kondisi yang itu berhubungan dengan alam gaib sama sekali. Jadi yang namanya hipnosis dan hipnoterapi itu benar-benar murni ilmiah karena diciptakan dulu itu sebenarnya dari aliran pertama kali adalah magnetisme. Magnetisme itu adalah untuk sebelum dulu obat bius ditemukan, itu dulu untuk mengurangi rasa nyeri ketika mau melahirkan dan sebagainya itu pakai hipnosis. Itu ceritanya dulu begitu. Ini aliran magnetisme ini aliran hipnotis klinis yang aliran kuno gitu ya. Kemudian hipnotis modern itu mulai eranya Milton Erickson. Nah, sekarang ada muncul yang namanya clinical hipnoterapi. Jadi ini semuanya ilmiah. Kebetulan memang ada kondisi di mana ya kalau misalnya ini saya coba balik ke slide lagi. Saya ini kan. Jadi kalau kita mau boleh menyampaikan perkembangan ilmu hipnosis itu di berbagai negara itu beda-beda. Yang menarik itu memang di Indonesia. Nah, ini kan perkembangan. Kalau kita bicara di Amerika, ya itu sejak tahun 1958 itu sudah diakui, ya. Mulai 1958 itu sudah diakui hipnoterapi itu oleh Asosiasi Psikologi Amerika dan Asosiasi Medis Amerika mengakui yang namanya hipnoterapi. Ya, menjadi sebuah prosedur yang valid untuk sebuah terapi atau membantu prosedur pengobatan itu di tahun 1958. Kemudian di 1995 Institut Kesehatan Nasional merekomendasikan hipnoterapi untuk dipelajari oleh semua ya orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Kemudian di tahun abad ke-20 ini American Psychological Association itu mendirikan ya divisi ya 13 Society of Psychological Hypnosis ya itu didirikan sebagai divisi dari American Psychological Association ya. Ini didirikan. Nah, saat ini pun hipnoterapi terus berkembang di Amerika dan tumbuh. Para pakar-pakar hipnoterapi semakin banyak. Itu di Amerika. Ya. Di Inggris, belum lagi nanti di Australia, belum lagi nanti di Belanda, itu perkembangannya banyak ya. 1892 ini udah mendahului dari Amerika, malah. Asosiasi Medis Inggris itu sudah menggunakan hipnotis ya untuk proses terapi. Ya, kemudian masuklah Milton Erickson ini, Bapak hipnotis modern, ini juga memperkuat bahwa di United Kingdom College ya itu benar-benar ada pelajaran hipnoterapi yang diajarkan secara formal pada siapa mau belajar. Nah, ini. Jadi dan ini kemudian berikutnya disetujui oleh British Psychological Society ya sebagai bagian dari ilmu psikologi di Inggris. Sedangkan di Indonesia ya kita lihat di Indonesia ya sebelumnya hipnosis itu berkembang diartikan sebagai sihir. Nah, jadi dulu ya diartikan sebagai sihir. Nah, ilmu sihir yang dapat membuat orang tidak sadar. Itulah kenapa mengatakan bahwa banyak ilmu hipnotis itu ilmu sihir gitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, karena metodenya digunakan dibantu oleh jin. Nah, makanya
hipnotis itu di Indonesia diidentikan dengan klinik. Selalu dikaitkan dengan klinik. Nah, tantangannya adalah ketika pada eranya Romy Rafael kemudian membuatnya namanya teknik hypnostage, ya. Kemudian untuk acara hiburan ditambah lagi ada Uya-Kuya, Ferdian dan sebagainya. Itu sukses besar membuat acara televisi. Yang mana itu tadi membuat yang namanya ya terutama yang Uya-Kuya itu membuat yang namanya mengumbar aibnya itu ya yang sebenarnya itu adalah settingan. Masyarakat percaya. Akhirnya takutlah dengan hipnosis. Kemudian baru di era tahun 2000-an inilah muncul Pak Yana Rindra mendirikan Indonesian Board of Hypnotherapy. Nah, sekarang ya ini menjadi asosiasi hipnoterapi yang terbesar di Indonesia. Walaupun sekarang juga udah mulai berdiri asosiasi yang lain. Ada HIPMI, ya, kemudian ada PKHI, ya, NHPA, ya, banyak sekali sekarang asosiasi yang mulai bertumbuh selain IPA. Ya, oleh kesadaran terhadap hipnoterapi ini sudah mulai tumbuh. Ya, kemudian ada Pak Adi Gunawan, ini pencetus hipnosis klinik, ya, hipnoterapi klinik, ya, clinical hipnoterapi, punya yang namanya Institute Mind of Technology, ya, Pak Adi Gunawan. Ini berhasil mendapatkan gelar doktor di bidang hipnoterapi di UGM. Disertasinya ini mengembangkan tentang hipnoterapi klinis, ya, yang dipertahankan sebagai gelar doktor di UGM. Nah, akhirnya mulailah ya beberapa pihak menganggap bahwa hipnosis ini merupakan ilmu ilmiah. Jadi perkembangannya begitu, Kak Vinkan. Nah, kalau dari sudut pandang agama, Pak, agama melihat hipnotis itu kayak gimana sih, Pak? Ya, sebenarnya ada juga situs yang mengatakan bahwa hipnosis itu haram. Saya tidak menutupi itu, silakan nanti dicek ya. Kalau nggak salah ada di salah satu situs Muslim mengatakan hipnosis itu haram. Tapi ya hipnosis itu haram karena di ureannya itu bahwa ilmu hipnotis itu dibantu oleh jin. Itu karena metodenya menggunakan jin, gitu ya, bantuan jin. Maka dikatakan haram. Nah, kemudian ada catatan di bawahnya. Nah, apabila kemudian ilmu hipnoterapi ini diartikan secara harfiah, ya, maka harus dicek dulu isinya. Ada keterangannya begitu. Kalau itu tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib yang seperti itu dan memang digunakan untuk terapi psikologi yang berhubungan dengan terapi klinis terkait dengan psikologi, maka itu dibolehkan. Jadi jangan hanya dilihat judulnya, gitu ya. Kalau judulnya hipnoterapi, ilmu hipnotis haram karena dibantu oleh jin. Nah, isinya nggak dibaca, ya diambil itunya saja, ya selesai sudah kalau gitu. Tapi kalau kita lihat isinya ternyata begitu. Dan saya memastikan betul bahwa yang namanya ilmu hipnotis dan hipnoterapi itu 100% ilmiah, tidak ada hubungannya dengan ilmu gaib sama sekali. Kalau memang ada, saya sendiri orang pertama kali yang akan memerangi ilmu itu. Saya kira begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan karir dan profesi nih, Pak, implementasi hipnotis dalam dunia komunikasi untuk peningkatan karir itu apakah bisa, Pak? Nah, menariknya di sini nih, Kak. Saya juga sudah siapkan ini, ya. Bagaimana hubungannya ilmu hipnosis hipnoterapi dengan komunikasi? Nah, saya punya kurikulum pelatihan itu begini, Pak. Nah, ini kurikulum pelatihan komunikasi yang ada di KCI Training Consulting, ya. Jadi ada 6 level. Jadi komunikasi terserah kalau misalnya di lembaga lain menggunakan berapa level itu terserah. Tapi ya di dalam teori misalnya Anda menemukan buku berapa level terserah. Tapi dari pengalaman saya melatih komunikasi, jenjang ilmu komunikasi itu ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau misalnya orang mempelajari komunikasi itu harus dari basic dulu. Nah, judul pelatihannya adalah Basic Communication. Jadi dia harus paham bagaimana komunikasi melalui tulisan, melalui lisan, melalui body language itu seperti apa, ya. Komunikasi itu sendiri apa, ya. Berhasilnya komunikasi itu bagaimana, gagalnya komunikasi bagaimana, harus paham, itu basic. Nah, yang kedua kita bicara effective communication. Ini yang barusan saya in-house training kan di level 2 ini, effective communication. Nah, effective communication itu bagaimana berkomunikasi secara efektif. Kalau basic communication itu adalah mempelajari bagaimana komunikasi, teknik-teknik komunikasi itu bisa berjalan.
Kalau effective communication, goal-nya adalah ya menjadi pribadi yang itu efektif, yang biar dia bisa mengkomunikasikan juga secara efektif kepada orang lain, yang tujuannya komunikasinya bisa diterima, ini efektif. Nah, kemudian ada advance komunikasi itu adalah komunikasi level tinggi ya. Jadi kayak contohnya dipelajari micro expression. Nah, itu komunikasi level atas gitu ya. Bagaimana tentang terkait juga dengan hypnotic pattern itu sebenarnya ada di advance communication. Itu akan diajarkan bagaimana teknik chunking, probing ya, kalau interview itu biasanya dari probing. Ya, kemudian ada metode STAR yang biasa digunakan itu kemudian di probing, bagaimana cara memprobing itu menggunakan chunking up, down, sideway, meta model, itu semua diajarkan di advance komunikasi. Ya. Bagaimana generalisasi, bagaimana delesi, bagaimana distorsi, ya. Teknik-teknik apa sebenarnya digunakan dalam iklan, teknik-teknik apa yang digunakan dalam contohnya misalnya stand up comedy, hypnowriting, itu seperti apa di advance communication. Nah, ini level 3. Kemudian di atasnya ada public speaking. Nah, kalau kita sudah menguasai advance communication, ke public speaking itu sudah jauh lebih mudah. Ya. Public speaking diajarkan bagaimana kekuatan menyampaikan di hadapan orang itu nanti akan bicara tentang banyak tentang mental. Karena kalau kita bicara di advance communication, ya mental tidak setinggi yang di nomor 4 ini. Ya, nah kita bicara mentalnya juga butuh yang namanya ya untuk menguatkan mental di situ ada sugesti-sugesti yang butuh kita masukkan. Nah, ini bicara hipnoterapi di situ. Bagaimana sugesti diri kita sendiri melakukan self hypnosis ya untuk kekuatan, kepercayaan diri, ya, itu public speaking. Nah, itu agar kita percaya bicara di hadapan banyak orang. Nah, kemudian kalau public speaking sudah, baru dia jadi trainer, gitu ya. Tingkatannya begitu. Ya, makanya public speaker kayak misalnya contohnya dia MC gitu ya, public speaker kan. Ya, gajinya kalah dengan trainer, Mbak. Ya, gitu kan. Karena tingkatannya lebih tinggi trainer itu. Nah, tapi ya lebih tinggi lagi motivator. Makanya tarifnya motivator itu tinggi, Pak. Ya, lebih besar daripada trainer gitu ya. Jadi itu, makanya saya pilih jadi motivator aja, jadi beliau panggilan. Karena gajinya paling tinggi gitu ya. Saya bisa mendapatkan gajinya teman-teman yang bekerja 1 bulan hanya bekerja dalam 1-2 hari gitu, karena jadi motivator gitu ya. Itu motivator-motivator top nasional itu gajinya gede-gede, sekali datang bisa 30 juta, 50 juta, bisa begitu Pak, ngisi sehari 2 hari bisa seperti itu top nasional. Nah, jadi karena apa? Jadi motivator enggak mudah. Ya, karena harus melalui sebuah tangga yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, tujuan daripada komunikasi level 3 sampai 6 ini adalah mempengaruhi dan membawa pada perubahan. Nah, tujuan mempengaruhi dan membawa perubahan ini sebenarnya sama dengan ya teknik hipnosis. Teknik hipnosis itu yang digunakan hypnotic pattern adalah tujuannya mempengaruhi, membawa pada perubahan. Jadi makanya banyak sebenarnya diajarkan di level 3 sampai 6 ini ya teknik-teknik hypnotic pattern. Yang tujuannya adalah menjadi pribadi yang bisa diterima oleh siapapun. Kalau kita itu bisa menjadi pribadi yang diterima oleh siapapun, ya komunikasi dengan orang lain mudah. Teman-teman yang dari ITS misalnya mau interview ya jadi pribadi yang diterima ya mudah. Ya. Dilihat aja dari wajahnya udah wajah yang good looking gitu ya. Kemarin dalam kelasnya di ITS saya ngajarkan bagaimana menjadi orang yang good looking gitu ya. Ya pasang yang namanya smiling face gitu ya, senyum 1 2 3 gitu ya, diajarkan ya. Penuh dengan energi, semangat. Ya, saya ngomong gini aja penuh dengan energi, semangat. Padahal saya seharian tadi ngajar gitu ya. Saya seharian tadi ngajar, tapi malam ini masih ngomong dengan penuh semangat. Besok saya masih ngajar lagi gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ini tadi ada sebuah dorongan motivasi untuk berbagi gitu ya. Dan itu menyenangkan gitu ya. Ketika itu dari dorongan hati gitu ya. Nah, menjadi pribadi yang diterima pada siapapun itu penting. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara dalam kaidah kita peningkatan karir, ya sebenarnya mempelajari hipnotis itu adalah untuk komunikasi, memperkuat keilmuan komunikasi kita. Dan selama ini juga yang saya pakai ya selama ini di dalam profesi saya belajar neurolinguistic programming, saya hipnotis itu sebenarnya lebih banyak saya tidak gunakan untuk terapi. Saya udah lama tidak menerima klien terapi, udah lama karena nggak punya cukup waktu untuk menterapi orang, gitu. Karena waktu saya sudah cukup padat. Lebih banyak saya gunakan untuk komunikasi.
Di mana? Di training, melakukan coaching, konseling. Kepada siapa? Di korporasi. Ketika di perusahaan kita melakukan coaching, ya pendekatan yang seperti apa, di training. Ya, teman-teman bisa merasakan ya dari korporasi yang pernah menggunakan klien saya di sini, ketika terutama yang offline ya, terutama yang offline. Kalau online sih ya inilah nggak terlalu bisa kelihatan. Terutama yang offline, Anda ikuti training saya susah dilupakan. Saya nggak maaf ini bukan untuk kesombongan bukan, tetapi itulah metode. Dan metode itu yang saya gunakan ya, saya membranding diri saya adalah dengan metode fun learning nomor 1 di Indonesia. Saya selalu menggunakan metode fun learning. Nah, metode fun learning itu sebenarnya adalah ya plesetan atau mungkin modifikasi dari ya teknik hypnoteaching sebenarnya. Kita gunakan yang namanya hypnosis communication itu. Gitu Mbak, ya untuk profesi. Ada pertanyaan di chat kayaknya Mbak. Oh iya Pak, ini di chat memang ada pertanyaan nih Pak. Tapi sebelum saya menanyakan, mungkin ini yang ditunggu dulu ya Pak ya, saya menanyakan yang terakhir nih. Mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu sama peserta lainnya. Bisa nggak sih Pak, hipnotis itu dipelajari secara otodidak, secara mandiri, atau harus ikut pelatihan formal? Kalau kita menjadi seorang praktisioner, pengen menjadi seorang praktisi, ya harus pelatihan. Nah, pelatihannya pun kalau bisa yang ikut yang sertifikasi, biar apa namanya kurikulumnya terstruktur. Banyak yang di luar sana itu pelatihan hipnotis 500.000, dalam 3 jam Anda bisa hipnotis. Boleh ikut, ya silakan. Tetapi ya kurikulumnya kurikulum yang tidak terstandar gitu ya. Tapi kalau Anda ikut sertifikasi, kurikulumnya terstandar. Ya, terutama menggunakan kurikulum yang dari asosiasi. Terlepas Anda mau ikut IPH, dari PKHI, mau HIPMI, ya, mau NHPA, ya silakan mau ikut dari manapun. Tapi mereka udah punya kurikulum nih, yang terstandar. Mulai pelajarannya itu dari awal sampai akhir itu runtut. Udah. Nah, biasanya pelatihannya seminim-minimnya itu 2 hari, Pak. Seminim-minimnya ya. Kalau saya sendiri membuat pelatihan sertifikasi itu 3 hari. Nah, 3 hari full day ya, itu untuk sertifikasi. Nah, kemudian dari 3 hari itu pun kalau masih ada yang kesulitan, teman-teman itu boleh melakukan riset di kelas yang sama dan itu sudah gratis. Jadi udah nggak bayar lagi. Jadi misalnya kita ada kelas lagi, dia datang lagi nggak bayar. Cuma bayar biaya konsumsi yang dimakan sendiri aja, ya gitu ya. Tapi kalau nggak mau bayar ya, montor dari rumah gitu ya. Bikin nasi bungkus sendiri dibawa ke hotel juga boleh gitu ya. Kalau mentolo gitu ya. Yang lainnya makan prasmanan, saya nggak ikut makan Pak, saya bawa nasi bungkus ya silakan gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang ini hanya bayar biaya paket hotelnya. Biasanya rata-rata perharinya 250 ya, sehingga kalau misalnya ikut di situ 750. Karena 3 hari harus ikut full day meeting ya, kayak gitu. Jadi itu kalau mau jadi praktisi. Tapi kalau memang mau hanya untuk manfaat pada diri sendiri, sebenarnya kita sendiri itu di dalam dunia kehidupan kita tuh sudah mengalami yang namanya hipnosis. Ketika teman-teman main game di handphone, kemudian dipanggil tidak terdengar oleh orang lain, Anda sebenarnya sedang terhipnotis oleh game itu. Ya kan? Itu kan hipnosis alami. Ingat, definisi hipnosis tadi itu adalah fokus. Ketika Anda sudah fokus pada sesuatu kemudian mengabaikan yang lain, sebenarnya Anda sedang terhipnotis oleh sesuatu itu. Nah, kenapa tidak kita gunakan secara sadar, secara sadar dan secara apa ya, secara sengaja bahwa ya saya ingin menghipnotis diri saya sendiri, ya saya kemudian tidur, pejamkan mata, kemudian saya self talk. Saya menasehati diri saya sendiri. Saya bicara dengan diri saya sendiri. Nah, dari situ lebih powerful. Kenapa? Karena yang menasihatin kita adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan self hypnosis. Selama Anda kemudian relax, Anda udah berada di gelombang alfa. Selama Anda sangat rileks, Anda di gelombang theta. Makanya ya teknik yang biasanya saya sarankan ketika Anda ya kalau untuk kemanfaatan diri lakukan self hypnosis sebelum Anda tidur. Anda berdoa.
Setelah itu kemudian Anda lepaskan emosi-emosi negatif sehingga besok bangunnya menjadi fresh. Dalam kondisi capek seperti apapun Anda fresh. Kenapa yang membuat kita itu tidak fresh bangunnya adalah karena kita menyimpan sampah emosi. Saya habis ketemu Kak Vinkan, saya jengkel, saya simpen, saya bawa tidur. Besoknya saya masih jengkel. Akhirnya badan menjadi nggak enak karena diproses di bawah sadar. Nah, bayangkan kalau sampah itu dalam 1 hari tidak dibuang di rumah, bau. Kalau 2 hari, makin bau. Kalau seminggu, kalau setahun. Nah, kenapa banyak hidupnya tidak berkualitas? Karena dia nyimpen sampah. Maka dari itu sampah itu dibuang tiap hari. Maka caranya gimana? Sebelum tidur, ya kita berjamin mata, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, rasa syukur dulu kita ucapkan karena hari ini kita masih diberikan nikmat. Setelah itu diakhiri dengan apapun yang sudah terjadi hari ini, aku ikhlaskan, aku maafkan, aku lepaskan. Apapun yang sudah terjadi hari ini, aku ikhlaskan, aku maafkan, lepaskan. Udah, ya kemudian kita tidur. Nah, besoknya bangun fresh gitu. Kita akan tidur berkualitas. Nah, jadi kalau itu untuk kemanfaatan diri sendiri, selama Anda self talk dan kondisinya berada di alpha, itu sebenarnya udah. Tapi kalau mau jadi praktisi ya ikut pelatihannya, gitu. Kita buka pelatihan 1 tahun cuma 4 kali ya. Kita buka pelatihan untuk sertifikasi itu 1 tahun, untuk pelatihan hipnoterapi itu 1 tahun cuma 4 kali. Dan itu hanya terbatas untuk satu kelasnya hanya untuk 10 orang, nggak lebih dari itu. Ya, jadi biasanya tiap 4 bulan sekali kita ada. Nanti kalau nggak salah di bulan apa? Desember ya, Kavin kan? Jadwal kemarin. Iya Pak, di Lupa. Desember. Desember itu ada jadwal di akhir tahun itu. Nanti ada lagi itu Maret, gitu ya. Ada lagi Maret 2025. Jadi kita hanya buka 1 tahun 4 kali untuk kelas sertifikasi dan biasanya di Surabaya. Offline, nggak bisa online karena praktek. Gitu. Ya, oke. Oke, baik. Teman-teman barangkali ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau drop pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak dari peserta, dari Kak Devan. Mohon izin bertanya Pak, apa bisa kita menghipnotis orang terdekat, misalnya orang tua kita? Logikanya sebenarnya harusnya lebih mudah. Karena orangnya terdekat. Selama ada trust. Oke, selama ada trust. Tapi kalau nggak ada trust, ya susah, Mbak. Jadi kuncinya di dalam hipnoterapi itu adalah ya trust. Jadi gini, praktisi hipnoterapi itu tidak ada yang jauh lebih hebat. Ya, praktisi hipnoterapi yang terhebat itu adalah yang mendapatkan trust dari orang yang mau dihipnotis. Kuncinya di situ. Jadi kalau dia tidak mendapatkan trust, ya susah. Jadi kalau apakah bisa pada orang yang terdekat? Bisa, sangat bisa banget selama ada trust. Kalau nggak ada trust nggak bisa. Kuncinya di situ. Nah, kalau nggak ada trust nggak bisa. Tapi kalau ada trust bisa. Dengan begitu. Jadi jawaban saya begini. Nah biasanya lebih susah. Kenapa? Karena dia udah tahu kita mau mensugesti sesuatu yang positif gitu ya. Dia udah tahu kejelekan kita, Mbak. Kita mensugesti sesuatu yang positif, misalnya pasangan, hidup kita, anak kita. Kamu harus jadi pribadi yang begini, begini, begini. Sementara yang ngomong tidak menjadi role model gitu ya. Ya susah gitu ya. Jadi akhirnya ya lebih baik orang lain yang ngomong gitu ya. Jadi yang dia tidak tahu keburukannya kayak apa. Ini karena persoalannya adalah persoalan kelas. Itu ya. Jawabannya gitu. Itu ada yang raise hand, Kak. Ini silahkan Pak Joko Purnomo. Ya, malam Pak Joko. Malam Pak Joko, kita sama-sama Pak Joko. Ada 2 nih Pak, gitu tadi. Kalau kita parkir di depan toko itu tadi, kemudian disuruh mundur-mundur itu tanpa diminta, kenapa ya kita langsung ngasih 2.000 kan gitu. Apa itu juga termasuk dihipnotis oleh tukang parkir kan gitu tadi. Itu satu. Yang kedua adalah ini kejadian nyata di seminggu ini Pak Joko, bahwa nomor handphone saya dan Facebook saya di Facebook ya dihack gitu. Kalau nomor itu bukan ya, jadi ada orang yang membuat
yang mempunyai nomor lain, kemudian di pipinya itu adalah menggunakan foto saya, kemudian namanya saya, kemudian di get kontak itu adalah juga nama saya, kan gitu tadi. Kemudian dia bisa menghubungin beberapa teman-teman saya. Kemudian teman saya itu minggu kemarin kena 38 juta. Kemudian hari ini sore ini tadi kena 7 juta. Jadi saya seminggu ini terus terang sibuk ngadepin teman-teman saya yang luar biasa kan gitu tadi. Lah kemudian saya tanya, kenapa sih kamu sampai transfer seperti itu? Pertama adalah dia percaya dengan saya. Jadi walaupun ini sebenarnya udah lama nggak ketemu saya dan sebagainya, tapi dia kemudian karena nama saya dan dia sampai nggak ingat suara saya seperti apa dan sebagainya, dia akhirnya kena. Yang tadi 7 juta juga sama kan gitu tadi. Selalu adalah nama saya kan gitu tadi. Jadi dia udah nggak melihat bagaimana karena nama, kemudian dia gitu tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah yang tadi tukang parkir tadi tanpa diminta pun kita kok dengan rela, sukarela langsung ngasih 2.000, 3.000. Kemudian yang satunya adalah pada orang ngomong hipnotis terhadap yang kasus telepon tadi gitu tadi. Apakah itu termasuk hipnotis atau gimana sebenarnya case seperti itu pandangannya Pak Joko Maturun? Ya, Pak Joko Purnomo ya. Ya, pertanyaannya sangat berbobot ya dan bagus sekali ya. Ini realita nyata yang terjadi dan mungkin bisa dialami juga oleh teman-teman yang lain ya. Yang pertama tukang parkir nih. Bagaimana kalau kita dengan sukarela ini ngasih? Ya, sebenarnya begini, Pak. Dalam otak bawah sadar kita itu ada sebuah keseimbangan yang dijalin, yang secara fitrah ditanamkan Tuhan kepada kita. Ketika kita ini memberikan sesuatu, kita itu harus mendapatkan sesuatu. Dan itu yang membuat hati kita tenang. Jadi ada sebuah keseimbangan. Makanya di dalam hidup ini Tuhan pun selalu menciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Ya, manusia itu juga disediakan surga tapi juga diancam dengan neraka. Gitu. Tinggal manusia mau pilih yang mana gitu ya. Nah, Bapak ngasih 2.000 dengan ikhlas karena Bapak merasa terbantu di bawah sadarnya. Tapi ada juga orang yang ngasih 2.000 itu sambil ngomel, Pak. Kenapa? Karena pada saat dia parkir nggak ada orangnya, kemudian waktu dia mundur, tiba-tiba juga dia mundur sendiri. Ketika mau pergi, tiba-tiba dia tiup peluit gitu ya, prit gitu, kemudian datang ngambil uangnya. Gitu. Terpaksalah dia memberikan uang 2.000 itu tapi sambil ngomel gitu. Sambil ngomel. Karena apa? Karena tidak terjadi sebuah keseimbangan. Bahwa antara yang dia berikan dengan yang dia dapatkan itu tidak imbang. Dia merasa bahwa memberikan sesuatu ya kepada orang yang dia nggak bekerja itu begitu. Saya seperti dipala gitu ya. Saya seperti ditarget uang yang sebenarnya bukan haknya dia. Tapi ketika orang itu menyeberangkan kita, nyetop kendaraan itu agar kita lancar, kita ngasih 2.000, kita ngasih dengan sesuatu yang lega. Sama dengan ketika Bapak memberikan uang kepada pengemis, di mana pengemis itu ternyata cacat. Ya, pengemis itu cacat, udah tua cacat lagi. Bapak kemudian dia minta-minta, Bapak ngasih itu dengan, oh kasihan ya, merasa dengan ngasih itu mendapatkan sebuah kebanggaan diri bahwa aku bisa membantu orang yang tidak mampu. Tapi bagaimana dengan kondisi ketika yang meminta-minta ini ya udah usianya masih muda, segar bugar gitu ya, kemudian dia meminta-minta ya, tidak mau kerja. Ya, andai kata kita ngasih pun kita ngasih dengan ngomel. Ya, karena ada ketidakseimbangan yang ditanamkan dalam diri kita ini yang itu tidak kita dapatkan. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi apakah kita dengan sukarela, balik lagi, kita akan sukarela kalau ketika menemukan sebagai keseimbangan. Itu sunatullah yang ada dalam pikiran kita. Karena dunia ini diciptakan dengan yang namanya berpasang-pasang. Sama sebenarnya ketika kita pun bekerja di perusahaan, ketika perusahaan itu menggaji 10, harapannya adalah orang itu menghasilkan 10. Nah, ketika balance itu terjadi ya keseimbangan. Tapi bayangkan andai kata orang digaji 10 menghasilkan setiap bulannya hanya 5, hanya 6, itu terjadi ketimpangan. Pasti timbul masalah. Pasti tidak ada ketidakpuasan manajemen terhadap si karyawan tersebut karena terjadi ketimpangan itu. Nah, itu sunatullah yang ada di dalam otak manusia, itu selalu begitu. Memandang sesuatu secara seimbang.
Nah, yang kedua terkait dengan apakah itu hipnotis gitu ya? Kalau itu tadi ya sebenarnya kalau kita bicara hipnotis ya bukan Pak, karena sebenarnya itu sebuah peristiwa yang alami ya terjadi, yang mana itu mengalir aja. Sama dengan begini misalnya di Indomaret ada tulisannya parkir gratis gitu ya. Parkir gratis kemudian ada tukang parkir itu kemudian minta uang secara paksa gitu ya. Jadi akhirnya itu tadi yang terjadi, ketidakikhlasan yang terjadi, ya, bukan sukarela. Jadi bukan hipnotis itu. Nah, kalau kaitannya dengan nomor tadi itu, ya, kalau kita bicara Bapak sendiri yang di hijack itu tidak hipnotis, Bapak ya kena tipu ibaratnya, Bapak kena korban ini, korban sebagai alat penipuan, gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tadi itu kemudian dimintain uang dan transfer mengatasnamakan Bapak, sebenarnya dia berada pada kondisi YZ condition. YZ condition karena apa? Memandang itu nama Bapak, ada foto Bapak, sehingga ada keinginan karena dekat dengan Bapak, mungkin dulu pernah ditolong sama Bapak ketika Bapak membutuhkan, dia tergerak hatinya untuk ya membantu ketika Bapak membutuhkan. Nah, itu sebenarnya adalah hipnotis, Pak. Ya, jadi dia mengandalkan yang namanya sosok. Itu yang disebut dengan authority figure. Kita menggunakan authority figure. Seperti halnya, kenapa sih perusahaan-perusahaan kok meng-hire bintang iklan, Pak, untuk iklannya? Karena apa? Artis-artis itu punya follower gitu ya, yang dia percayai, sehingga ketika jadi bintang iklan, produknya laku karena ngikutin si artisnya tersebut. Nah, Bapak ini bagi orang yang transfer tadi adalah artis itu. Ya, jadi Bapak berada pada kondisi membuat mereka YZ condition. Mereka terpengaruh situasinya. Nah, itu. Jadi ya yang terkena hipnotis adalah ya orang-orang tadi itu. Nah, jadi sosok Bapak bagi mereka adalah sosok yang cukup kuat, memberikan pengaruh. Nah, akhirnya terkenalah tipu tadi. Itu Pak. Jadi balik lagi, makanya tadi saya katakan ilmu hipnotis ini bukan ilmu kejahatan, tapi apakah bisa dipakai kejahatan? Ya semua ilmu bisa dipakai untuk kejahatan. Balik lagi, yang gunakan siapa? Itu kita bicara oknum, bukan ilmunya sendiri yang jahat. Itu jawaban saya untuk Pak Joko Purnomo. Iya, matur nuwun, Pak. Siap. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman di chat. Dari Kak Raisa, bagaimana caranya hipnosis communication bisa membantu kita untuk mengendalikan emosi atau rasa gugup saat presentasi? Ya, itu nanti ada tekniknya ya. Teknik itu biasanya harus kita praktekkan. Tapi tips saja ya. Rasa gugup, grogi, itu munculnya dari pikiran. Jadi ada istilah, ada think, ada feel, ada act. Semua yang kita lakukan itu berasal dari apa yang kita rasakan, feel. Ya. Nah, feel ini dasarnya dari pikiran. Kalau pikiran kita, nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau saya dicemooh gimana ya? Nanti kalau salah gimana ya? Ya otomatis lah, Anda grogi. Karena pikiran Anda berkecamuk begitu. Maka bagaimana tipsnya agar Anda tidak gugup, Anda bisa mengalihkan emosi, Anda tenangkan pikiran Anda. Anda sugesti pikiran Anda. Kalau toh kemudian nanti saya tidak sempurna, aku maafkan ketidaksempurnaan saya. Karena memang saya masih belajar. Kalau toh memang nanti itu kondisinya, saya menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, ya nggak apa-apa lah. Ya, kemudian jangan berekspektasi sempurna. Ya, Anda punya target saya berapa nih, berapa persen nih dari semua persiapan saya ya. Tidak 60% lah, 60% kecapek enggak, syukur-syukur bisa 70, berarti hebat, kita melampaui target. Tapi kalau Anda berekspektasi 100%, tidak ada yang sempurna. Jangan pernah berekspektasi sempurna karena kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Jadi, rasa gugup, ya, grogi pada saat kita presentasi karena pikiran Anda dipenuhi dengan hal-hal yang negatif terhadap ya presentasi itu sendiri. Biasanya muncul ketakutan-ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan gagal. Apalagi takut nanti kemudian orang-orang yang
saya presentasikan itu nggak respect. Apalagi takut kalau nanti dicemooh, takut kalau nanti diketawakan. Ya itu kan yang muncul. Ya otomatis Anda akan merasa takut. Ya, jadi tenangkan pikirannya dan biasanya Anda akan semakin tenang kalau Anda sudah punya pengalaman. Jadi saran saya, walaupun takut tetap dihadapi, lakukan. Lama-lama Anda menjadi terbiasa. Ya. Takut banyak yang tanya, Pak. Respons dari Kak Hedi. Oke. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Deril Hadi. Saya mau bertanya, Pak, karena selama ini saya nggak percaya sama yang namanya hipnotis, karena selama ini saya mengira itu cuma settingan aja. Nah, apakah orang yang seperti saya ini bisa terhipnotis ya, Pak? Terima kasih. Saya tidak percaya dengan adanya hipnotis. Hipnotis itu ada kok. Kalau Anda nggak percaya berarti Anda salah. Nah, tapi kalau Anda tidak percaya dengan acara hipnotis di televisi itu benar. Karena memang itu acara settingan. Tapi kalau Anda tidak percaya hipnotis, itu sama halnya Anda tidak percaya dengan sesuatu yang memang itu ada gitu ya. Jadi hipnotis itu ada, ilmunya ada dan memang dipelajari gitu ya. Itu sejak zaman kuno dulu, Mesir kuno sudah ada. Ya, aliran-aliran dulu ditemukannya mulai dari aliran magnetisme sebelum tadi saya katakan sebelum ada obat anti nyeri itu ya. Itu mereka kalau mau melahirkan dan sebagainya menggunakan magnetisme itu gitu ya untuk biosnya ya. Jadi biosnya tidak menggunakan obat tapi menggunakan sugesti. Coba bayangkan kalau Anda jadi wanita zaman dulu kalau melahirkan itu disugesti loh, nggak disontek, nggak pakai sontek ini, nggak disontek obat bios gitu ya. Jadi Anda bayangkan itu dulu kayak gitu. Jadi itu ada. Jadi kalau Anda tidak percaya pada hipnotis itu salah. Tapi kalau Anda tidak percaya terhadap acara yang ada di televisi, ya saya dukung itu karena memang acara di televisi itu kepentingannya untuk hipnotis. Tetapi kalau Anda tidak percaya, hipnotis itu salah. Nah, sebenarnya hipnotis di panggung itu real, Mbak. Real. Ya. Dan itu bisa. Kenapa bisa? Karena memang ada orang-orang yang 10% itu memang memiliki tingkat sugesti yang cukup tinggi. Nah, ketika memiliki tingkat sugesti yang cukup tinggi, orang tersebut bisa diajak untuk main di panggung. Dan secara real, nah, saya bisa membuktikan itu ya. Saya bisa membuktikan itu, saya punya sebuah video yang cukup menarik ya, yang itu bisa saya tunjukkan mungkin, sebentar ya. Gimana ya? Oke. Nah, ini. Jadi dan ini live ya. Saya melakukannya dengan live gitu ya. Jadi bukan rekayasa. Real. Oke, baik teman-teman, sambil menunggu Pak Joko, jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, untuk mengisi absensi ya teman-teman, di link yang sudah dibagikan. Mbak Anda lihat ini ya. Sesuatu ini, saya akan membuat tangan Anda nanti terkunci atau lengket dan sangat sulit untuk dibuka. Ya, silakan dilihat videonya dulu ya. Ya, silakan. Saya akan mulai menghitung. Pada hitungan 1, bayangkan tangan Anda saat ini saya berikan lem yang sangat kuat warnanya putih. Saya tuangkan di sela-sela jari Anda. Bayangkan sekarang ini jari Anda, saat ini ada lem-lem yang warna mengalir di sela-sela jari Anda yang membuat tangan Anda menjadi 100 kali lipat lebih lengket daripada sebelumnya. 100 kali lipat lebih lengket daripada sebelumnya. Lem itu sekarang sudah mulai mengering. Lem itu sudah mulai mengering. Dan ketika lem itu mengering, tangan Anda benar-benar saat ini lengket dan 100 kali lipat lebih lengket daripada sebelumnya. Katakan dalam hati, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket. Dan sangat sulit untuk dibuka. 2, pada hitungan kedua ini saya tambahin lem lagi yang lebih super kuat lagi. Lemnya sekarang warna kuning. Saya
Bayangkan sekarang ini lem-lem warna kuning ini mulai mengalir di sela-sela jari Anda, dan perlahan-lahan begitu cepatnya lem ini mengerim dan membuat jari Anda saat ini benar-benar 100 kali lipat lebih lengket daripada sebelumnya. 100 kali lipat lebih lengket daripada sebelumnya. Katakan dalam hati, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket, tangan saya lengket. Dan pada hitungan ketiga, pada hitungan ketiga ini, bayangkan saya tambahin lagi 2 lem yang awal tadi, lem warna putih dan warna kuning saya tuangkan sekaligus. Bayangkan sekarang lem itu sudah mengalir setelah jari Anda dan mulai mengering lagi, dan membuat tangan Anda saat ini benar-benar sangat lengket dan sangat sulit untuk dibuka, dan tangan Anda benar-benar lengket dan sangat sulit untuk dibuka. Coba kalau bisa, semakin Anda mencoba untuk membukanya akan semakin lengket. Coba kalau bisa, karena semakin Anda mencoba untuk membukanya akan semakin lengket. Semakin Anda mencoba untuk membukanya akan semakin lengket. Coba kalau bisa, dan semakin Anda mencoba untuk membukanya akan semakin lengket. Dan silakan buka matanya yang sekarang ini tangannya lengket dan sangat sulit untuk dibuka. Silakan maju ke depan. Dia orang yang luar biasa, yang memiliki imajinasi luar biasa, yang tangannya sangat sulit untuk dibuka. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, yang tangannya sangat sulit untuk dibuka. Silakan maju ke depan dan silakan duduk. Silakan duduk. Kursi. Silakan. Luar biasa. Nah, jadi karena mereka adalah orang yang imajinasi luar biasa, mereka otak kanannya lebih dominan, dan mereka orang-orang yang memiliki daya kreativitas yang luar biasa. Dibuka apa enggak ya? Dibuka ya? Apa ditinggal tidur semuanya? Baik, kita akan buka. Nah, untuk buka ini silakan ikuti saya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, silakan pejamkan mata ya. Bayangkan sekarang ini saya berikan sebuah baskom di depan Anda, di bawah kaki Anda ada sebuah baskom dan berisi air. Bayangkan di bawah Anda sekarang ini ada sebuah baskom berisi air. Dan silakan tangan Anda silakan celupkan di dalam baskom itu, dan kemudian lemnya silakan ya dicelupkan di dalam air dan kemudian dihilangkan dengan air itu. Dihilangkan dengan air itu. Dan perlahan-lahan ketika dari Anda dicelupkan dalam baskom itu dan terkena air, lemnya mulai hilang. Lemnya mulai hilang dan tangannya sudah mulai bisa dilepas. Tangannya sudah biasa dilepas. Tangannya sudah mulai dilepas. Ya. Oke, jika sudah tidak bisa dilepas, silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Tetap duduk. Tetap duduk. Tetap duduk. Oke, tetap duduk. Oke. Oke, sudah bisa dilepas semua, tetap duduk, jangan bergerak. Ya. Oke, nah, biar benar-benar semuanya hilang, ya, tolong ikuti saya sekali lagi. Bagi yang sudah buka matanya, 1, 2, 3, tetap tutup matanya. Tetap tutup matanya. Suara apapun yang Anda dengar di luar sana maupun di dalam sini, Anda tetap akan fokus pada apa yang saya katakan. Bayangkan sekarang ini Anda duduk di kursi itu, dan tangan Anda sudah mulai nyaman lepas daripada lem itu. Rasakan nyamannya ketika lepas dari lem itu. Dan sekarang karena Anda sudah nyaman sekali, ya, silakan duduknya bersandar dengan enak. Bersandar dengan enak. Bersandar dengan enak. Iya, bersandar dengan enak. Ya. Bersandar dengan enak. Rasakan nyamannya kursi itu, rasakan nyamannya. Betul-betul rasakan nyamannya ketika duduk di situ. Dan tanpa Anda sadari bahwa ketika Anda duduk tadi sebenarnya kursi itu sudah saya berikan lem yang sangat super kuat. Lemnya saat ini benar-benar menempel di kursi itu dan badan Anda. Dan ketika Anda bangkit dari kursi itu sangat sulit. Dan karena tubuh Anda dengan kursi itu menyatu. Tubuh Anda dengan kursi itu menyatu. Dan semakin Anda mencoba untuk bangkit akan semakin menempel dari kursi itu. Coba kalau bisa. Karena semakin Anda mencoba untuk bangkit dari kursi itu akan semakin menempel. Coba kalau bisa Anda bangkit. Karena semakin Anda bangkit akan semakin menempel. Coba kalau bisa. Karena semakin Anda mencoba untuk bangkit akan semakin menempel. Coba. Masih mute, Pak. Ya, oke ya. Jadi, nah itu contohnya, itu live itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong hipnotis nggak ada, nggak mungkin, kan itu ada. Cuma tidak semua orang bisa digitukan. Ini hanya orang-orang yang maju tadi, ada orang-orang yang memiliki
daya imajinasi cukup kuat. Dan itu kita hijack ya pikirannya mungkin hanya sekitar mungkin antara ya 15 menit sampai 30 menit. Makanya permainan seperti itu nggak bisa dijeda. Setelah kemudian selesai dia udah. Gitu. Hanya dipakai untuk lucu-lucuan gitu nggak masalah gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian orang itu kemudian akan seterusnya begitu enggak. Nah, orang-orang yang 10% ini memiliki daya imajinasi yang cukup kuat. Orang-orang ini kalau dikembangkan ya, ini sebenarnya jauh lebih berkembang dibandingkan orang-orang yang lain karena daya otak kanannya jauh lebih dominan nih, yang 10% ini. Yang bisa diajak main gitu. Tidak semua orang bisa diajak main gitu. Nah, kunci dari permainan hipnotis di panggung itu hanya mencari orang-orang yang bisa diajak main. Di antara 10 orang Anda akan menemukan satu gitu ya. Kayak gitu. Ya tadi pesertanya 60, yang maju 6 orang kan persis 10%. Nah, gitu ya. Gitu ya, Amin kan? Oke, baik, Pak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Oh iya, Farida. ini tadi ada pertanyaannya kan begini, apakah orang seperti saya bisa terhipnotis, Oh Pak? iya, Pak. Bisa kalau Anda mau, kalau enggak ya enggak bisa. Balik lagi. Kalau Anda mau ya bisa, kalau Anda nggak mau ya bisa. Nah, mengizinkannya itu bukan berarti kemudian harus bilang gitu enggak ya. Tapi di saat Anda sendiri sedang alfa, di saat Anda sendiri sedang melamun, kemudian tiba-tiba ada orang mempengaruhi Anda, menipu Anda, ya itu berarti Anda mengizinkan secara bawah sadar. Jadi bukan kemudian ayo tak hipnotis, bukan begitu. Tapi ketika Anda melamun, pikiran Anda kosong, nah itu dimasukin orang-orang ahli seperti saya yang itu punya integritas rendah. Nah ini sasaran ini kayak gitu. Nah bisa ditipu ini. Nah itulah yang menjadi sasaran orang-orang yang memiliki keilmuan untuk menipu Anda. Itu ya. Jadi menyediakan diri itu bukan berarti harus bilang iya. Tapi ketika Anda kosong, Anda ngelamun, Anda nggak konsen, ya itu bisa kemudian dimasukin untuk disugesti secara itu tadi. Ya, gitu ya. Iya, ini ada respon Pak dari Kak Deril. Saya takut Pak dibuka aibnya. Oke. Ya, tadi sudah dijawab ya, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya tentunya KPK akan merekrut orang-orang yang pintar hipnotis untuk melakukan investigasi terhadap para koruptor gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ketika ada hipnotis dibuka aibnya tidak seperti yang di televisi itu ya. Itu settingan semua ya. Ya. Iya, Pak. Ini selanjutnya ada dari Kak Farida Khairunisa. Izin bertanya, Pak, ketika interview kerja dan ingin membangun kesan yang baik, apakah bisa menggunakan teknik komunikasi hipno ini? Dan bagaimana caranya ya, Pak? Terima kasih. Jadi teknik komunikasi hipno itu nanti ketika Anda terapkan, itu akan terpancar pada diri Anda. Ya, jadi bukan kemudian Anda menghipnotis orang yang menginterview Anda. Nah, kalau yang menginterview saya, Anda menghipnotis saya sudah trainer hipnotis ya. Jadi ketika teknik hipnotis ini Anda pelajari, itu akan terpancar dalam apa? Dalam perilaku Anda. Perilaku Anda akan jauh lebih menyenangkan, akan tampak good looking, akan tampak menjadi pribadi yang jauh lebih semangat, akan tampak menjadi pribadi yang jauh lebih ceria, akan tampak menjadi pribadi yang jauh lebih powerful, dan sebagainya. Anda lihat aja saya ngomong ini. Dari tadi mulai awal sampai sekarang, ya wajah saya adalah, istilah saya wajah smiling face. Ya, Kak Vin kan udah mulai belajar kemarin di TOT, sekarang kan smiling face terus kan gitu ya. Nah, gitu. Terlihat wajahnya lebih cerah. Ya, coba Kak Vin kan, ya wajahnya berubah tidak smiling face coba. Ya kayak gitu. Kan dilihat nggak menyenangkan gitu. Seperti saya, ini kan smiling face ya. Kemudian wajahnya saya berubah. Nah, saya kan bisa saja ngomong seperti ini, tapi kan nggak menyenangkan gitu. Nah, coba bayangkan Anda interview dengan face yang seperti ini, ya, atau dengan face yang seperti ini. Nah, terlihatnya beda, itulah. Itu ya. Jadi ketika ilmu ini sudah Anda kuasai, harusnya secara emosi Anda berubah, secara kematangan Anda berubah. Karena sebenarnya ilmu ini harus bisa bermanfaat untuk diri kita dulu sebelum kita manfaatkan ke orang lain. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang mempelajari hipnotis ini hanya untuk menipu orang, itu salah kaprah. Harusnya dengan belajar ilmu ini, kehidupan dia harusnya jauh lebih berkualitas secara emosi, sehingga dia jauh lebih sukses. Begitu. Ya. Oke.
Selanjutnya dari Kak Maudi, Pak. Izin bertanya, Pak, biasanya butuh waktu berapa lama untuk bisa merasakan hasil dari hipnotis ini? Apa setelah dihipnotis, misalnya kepercayaan diri kita bisa langsung meningkat? Terima kasih. Ya, hasil hipnotis ini seketika. Ya, selama apa? Selama kemauan Anda juga kuat. Jadi hasil hipnotis ini nggak bisa diklaim antara satu orang dengan yang lainnya sama. Karena sangat murni bergantung kepada kemauan dan kesediaan dari orang tersebut. Contoh nih, di sini ada Ustadz Yusuf ini ngerokok. Ya, kemudian saya diminta oleh bunyainya untuk menghipnotis Ustadz Yusuf agar berhenti merokok. Sementara Ustadz Yusuf nggak pengen berhenti merokok. Ya setengah mati saya. Susah gitu ya. Saya hipnotis model kayak apapun ya nggak bisa, setengah mati susahnya. Karena yang beliaunya sendiri nggak kepengen gitu ya. Nah, tapi ada orang yang ragu-ragu antara kepengen dan tidak. Ya hasilnya bisa ya ada hasil lah perubahan gitu ya. Tapi nggak maksimal. Tapi ada orang yang sangat-sangat kepengen berhenti merokok. Tetapi ya dia nggak tahu caranya. Nah, kemudian datanglah kepada saya. Ya, kemudian saya sugesti. Besok bisa berhenti ngerokok itu. Nah, gitu. Jadi balik lagi bahwa semuanya sangat bergantung kepada keinginan. Semakin keinginannya semakin kuat, motifnya dia semakin kuat, maka hasilnya akan semakin cepat. Kondisinya begitu. Nah, jadi sangat bergantung kepada ini. Kepercayaan diri juga begitu. Kepercayaan diri itu kan sumbernya dari pikiran Anda. Itu dari self image. Ketika Anda sendiri sudah mengatakan saya ini orang yang nggak percaya diri, mulai kapan Anda merasa tidak percaya diri? Semenjak kecil, Pak. Saya pokoknya orang yang sangat pemalu dan sebagainya. Dan kalau derajatnya itu sangat-sangat tinggi, ya tingkat perubahannya juga akan butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau kemudian Anda benar-benar ingin berhijrah, ya ingin menyeberang zona, ya itu bisa lebih cepat. Intinya begitu. Oke. Ini selanjutnya dari Kak Hedi, karena nyambung ya Pak ya. Berapa lama pengaruh hipnotis dan faktor apa yang mempengaruhi durasi dari hipnotis itu? Kalau itu sifatnya sugesti dan perubahan, faktornya akan alami itu selamanya. Selama tidak ada sugesti yang jauh lebih kuat yang bertentangan dengan dirinya, dengan sugesti itu. Jadi misalnya itu tadi, berhenti merokok. Selama dia sudah berhenti merokok, ya itu akan selamanya. Kecuali ada sugesti yang jauh lebih kuat untuk membuat dia merokok lagi. Ya, itu bisa terjadi. Misalnya, ya, sugestinya jauh lebih kuat, misalnya entah apa gitu, terus kemudian membuat dia itu benar-benar mengalahkan komitmennya tadi itu. Nah, itu bisa merubahnya. Umumnya itu yang menyangkut hal-hal yang menyangkut emosional dalam. Contohnya misalnya orang itu berubah emosional dalam itu yang biasanya dia itu pendiam jadi pemberani, yang penakut jadi pemberani gara-gara cinta misalnya begitu. Nah, gitu kan? Ya, sebenarnya dia penakut nih, Mbak. Ya, karena jatuh cinta sama Kak Afin gitu, terus jadi sok berani gitu ya. Karena pengen menunjukkan kepada di depannya Kak Afin biar kelihatan sosok laki-laki pemberani gitu. Jadi perubahan itu terjadi karena ada faktor emosional yang cukup dalam. Itu cukup kuat mendorong dia untuk. Tapi kalau enggak ada yang kayak gitu, biasanya akan selamanya awet. Makanya ini sangat efektif untuk membantu sebuah terapi, dan orang-orang psikologi biasanya rata-rata mempelajari ilmu ini. Karena ini sebenarnya bagian dari ilmu psikologi, tapi bukan psikologi yang secara ilmu murni gitu ya. Jadi Anda nggak bisa juga menjadi praktisi hipnosis kemudian nanti merendahkan orang psikologi gitu ya, merendahkan psikolog. Psikolog dia kuliah 4 tahun ditambah profesi, kemudian Anda pelatihan 3 hari merasa bahwa Anda mengalahkan psikolog, nggak bisa. Ada teknik-teknik khusus yang di psikolog yang dipelajari yang itu di hipnoterapi nggak ada. Ya. Contohnya Anda menghadapi anak-anak autis nggak bisa di hipnoterapi. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu ranahnya psikolog. Contohnya kayak ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini dari Kak Fitra Sandi. Permisi Pak, mau tanya, saat interview kerja kan biasanya ditanyai kekurangan dan kelebihan kita, Pak. Nah, gimana ya
caranya menyampaikan kekurangan kita tanpa terdengar negatif menggunakan hipnotik ini? Ya, jadi Anda menyampaikan kekurangan itu dengan feel free aja. Karena dengan Anda menyampaikan kekurangan dengan feel free, Anda sangat menyadari kekurangan itu. Ya, dan Anda sangat menyadari dengan kekurangan itu dan Anda menunjukkan sebuah itikat untuk berusaha untuk meminimalisir kekurangan itu. Jadi kalau Anda menunjukkan kekurangan itu malah dibuat-buat atau kemudian Anda malah dengan malu, ya kenapa kok begitu? Mindset Anda harus Anda tata bahwa setiap orang itu pasti punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Ya, saya pun punya kekurangan. Contohnya, ya Kak Vin kan kalau misalnya nitip data kepada saya pasti saya lupa. Ya, makanya Kak Vin kan udah tahu. Ya, Pak, ini, ya udah tak bawa dulu. Oh, nggak usah Pak, Bapak ke sini kapan lagi? Nanti saya saudara pada Bapak aja. Karena udah tahu kalau dititipkan sama saya nanti kemudian lupa. Kemudian saya nanya, emang tak dikasihkan saya gitu. Nah, gitu. Itu sebuah kelemahan yang sampai dengan hari ini nggak bisa saya ini makanya saya butuhkan orang-orang yang bisa membackup kekurangan saya itu. Tapi apakah itu aib? Ya, di sisi lain saya punya kelebihan yang itu diharapkan oleh banyak orang. Jadi optimalkan aja kelebihan kita, bahwa ketika kita bicara bahwa kekurangan kita apa, sampaikan secara filosofi. Karena memang kita tidak sempurna. Dan yang nanya pun juga tidak sempurna. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan yang kita miliki, tapi juga dengan segala kekurangan. Ya, kita manfaatkan aja kelebihannya. Kavin kan ini punya banyak kekurangan. Tapi ketika kita jadi satu tim di KCI, saya nggak pernah mempersoalkan kekurangannya. Nah, itu ya. Yang kita manfaatkan ya kelebihannya aja. Dan kebetulan kelebihan Kavin kan menutupi kekurangan saya. Udah selesai kan gitu. Iya, jadi sinergi gitu loh ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini dari Ustadz Yusuf nih, Pak. Jombang bertanya, berapa kali ikut pelatihan agar bisa menjadi trainer hipnotis? Ingin sekali ikut pelatihan. Baik, jadi ada ininya ya, ada jadi kalau misalnya pengen jadi trainer ya, itu di sini ya. Ini karir path-nya. Jadi karir path-nya seperti ini. Punya kok jadi ke sini. Jadi karir path-nya itu kalau kita mau jadi trainer ini ya. Jadi pertama kita harus certified dulu CH dan CHT-nya, kita harus ambil dulu. Biasanya ini hipnoterapi fundamentalnya itu diambil sehari. Kemudian advanced hipnoterapinya diambil 2 hari. Jadi makanya kalau biasanya saya membuat kelas sertifikasi itu langsung 3 hari. Jadi 1 hari kita mempelajari fundamental hipnosis, ya kemudian advanced hipnoterapinya itu di hari kedua dan ketiga. Anda sudah CH dan CHT. Kalau Anda sudah mengantongi CH CHT, Anda bisa jadi trainer ya hipnosis. Tetapi untuk jadi trainer itu Anda harus praktek. Banyak praktek dulu ya. Kalau Anda nanti jadi trainer pasti akan mengarahkan mereka untuk praktek lah. Kalau Anda sendiri nggak praktek kan susah ya. Tapi kalau Ustadz Yusuf kan di sana banyak korban yang bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Yusuf sudah CH CHT gitu ya, itu bisa dipakai di sana untuk apa? Ya, untuk menghipnotis para santri ini agar apa? Agar ya mereka lebih semangat. Ada yang mengatakan begini, biasanya di kalangan pondok pesantren itu ada yang mohon maaf sekali. Ada beberapa yang itu berpikiran bahwa kalau dihipnotis itu auranya kebuka. Jadi aura mistisnya kebuka sehingga nanti buhulnya itu akan mudah dimasuki oleh jin sehingga kesurupan. Nggak ada sama sekali. Saya jamin itu nggak ada sama sekali. Ya, karena kita sendiri tidak pernah menggunakan energi-energi yang seperti itu. Ini murni kita bicara tentang cara kerja pikiran. Dan itu sangat ilmiah. Saya sendiri belajar psikologi juga mempelajari itu sehingga saya paham betul titik di mana hipnoterapi ini bekerja di mana. Karena memang bekerjanya di pola pikir manusia. Ya, tidak ada hubungannya dengan mistis sama sekali. Jadi untuk menyemangati santri, untuk mempermudah hafalan, nah itu juga bisa.
Ya, kenapa? Karena kalau hafalan itu dilakukan pada saat di gelombang alfa, jauh lebih nancap. Gitu ya. Jauh lebih nancap. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Metode-metode itu. Ya, jadi contoh misalnya yang dikembangkan waktu itu dikembangkan oleh salah satu trainer nasional dengan menghafalkan Asmaul Husna. Menghafalkan Asmaul Husna itu ada beberapa metode, yaitu salah satunya adalah dengan lagu. Ya, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Jauh lebih mudah daripada ya Allah, ya Rahim, ya. Nah, kan jauh lebih susah gitu ya. Jadi dengan lagu itu adalah sebuah teknik ya, bagaimana membuat sebuah anchoring gitu ya dengan lagu itu. Cuma kalau kemudian kita meyakini oh dengan lagu itu tidak boleh, ya gunakan yang lain, bagaimana caranya. Nah, jadi ada satu kondisi itu bisa kita ciptakan kalau kita mempelajari kondisi kayak gitu, ide-ide kreatifnya akan muncul nanti. Itu bisa digunakan manfaatnya kayak gitu. Jadi kalau ingin jadi trainer, ya itu harus pelajari dulu, fundamentalnya dulu, certified, kemudian nanti hipnoterapinya certified. Jadi dapat nanti gelar non akademik istilahnya dari profesi itu CH dan CHT. Nah, setelah itu nanti banyak praktek. Ya, saya sarankan kalau ingin jadi trainer, sering-sering ikut riset ketika kelas saya. Untuk apa? Nanti bantu praktek teman-teman ketika di kelas itu. Gitu kan, bantu praktek teman-teman di kelas itu sehingga nanti ya bisa lama-lama bisa ngajar. Gitu. Ya. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Devan. Izin bertanya lagi Pak. Bagaimana membentengi diri supaya tidak gampang terpengaruh atau terhipnotis omongan negatif orang lain? Terima kasih. Bagaimana agar tidak terpengaruh omongan negatif bagi orang lain? Omongan negatif itu bisa masuk kepada diri kita bila mana kita memiliki belief yang sama. Anda mau diajak gibah kalau memang Anda suka gibah. Kalau Anda nggak suka gibah, pasti ada yang menghindar. Kira-kira begitu kan? Ya, jadi kalau Anda mudah terhipnotis oleh omongan negatif karena Anda sendiri suka dengan omongan negatif itu. Tapi kalau Anda nggak suka dengan apa yang dia omongin, Anda akan blocking. Anda akan blocking. Ya, beliefnya seperti itu. Kenapa Anda bisa masuk? Karena belief Anda sama. Ya. Ini saya pegang apa Kak Vinkan? Botol, Pak. Botol. Ini bukan botol Kak Vinkan, ini namanya lemper. Percaya Kak? Enggak. Enggak. Saya paksa. Ini pokoknya lemper Kak Vinkan. Lemper Kak Vinkan. Itu botol, Pak. Nah, Anda akan blocking itu karena Anda memiliki sebuah keyakinan yang cukup kuat bahwa itu bukan lemper. Sama. Ya, ketika ada sebuah omongan negatif dari orang lain, ya, dan kemudian Anda terima, berarti belief Anda sama dengan dia. Tapi kalau omongan negatif itu tentang saya, gimana Pak? Ya, Anda begitu enggak? Kalau Anda begitu, diomongin begitu, ya nggak apa-apa, jadikan introspeksi diri aja. Kavin kan ini kok cerewet ya? Nyatanya cerewet enggak? Iya, ya udah, kan bener. Iya kan? Ya berarti itu masukan. Berarti kalau aku cerewet berarti ada yang nggak suka ya. Berarti aku tak mengurangi cerewetku gitu ya. Tapi kalau misalnya Kavin kan ini kok cerewet ya? Misalnya, nah aku nggak cerewet itu, gitu kan? Beneran aku nggak cerewet. Nah udahlah biarin aja lah. Ada orang yang mengatakan saya cerewet, ya yang penting aku enggak. Jadi yang terpenting kita introspeksi. Kalau kita iya dan itu mengganggu orang lain ya kita rubah. Tapi kalau itu kemudian sebenarnya enggak yang diomongin itu bukan aku banget gitu ya, ya udah biarin aja. Nah, gitu loh. Ya, jadi intinya itu kita akan menerima sugesti negatif kalau kita sendiri ada belief di situ. Sama dengan begini, suatu hari dulu ada kejadian di Probolinggo kalau nggak salah, ada salah satu tokoh supranatural mengatakan bahwa beliau ini adalah sebuah pimpinan padepokan itu ya, yang bisa menggandakan uang. Masih ingat ya berita itu ya? Banyak sekali yang kena kan itu ya, menggandakan uang gitu ya. Nah, banyak yang kena itu. Orang yang dia kena itu, dia memiliki belief yang sama. Kalau beliefnya nggak sama, nggak mungkin datang ke sana, Mbak. Saya nggak mungkin datang ke sana mau menggandakan uang, nggak mungkin itu. Karena saya nggak percaya gitu ya. Jadi yang datang ke sana pasti beliefnya sama. Nah, sama. Terhipnotis omongan negatif karena Anda punya belief.
Kalau Anda beliefnya beda, nggak bisa. Itu ya. Oke, baik teman-teman. Apabila ada pertanyaan lagi, bisa langsung drop pertanyaan di kolom chat atau raise hand ya teman-teman. Sudah habis nih pertanyaannya. Iya, ini sudah habis, Pak. Oke. Baik ya. Jadi teman-teman ya, sambil menunggu kalau barangkali ada pertanyaan yang lain ya. Jadi itulah kita bicara hipnosis ya. Saya mungkin sebelum ada pertanyaan yang lain ya, saya akan sharekan ya materi tambahan ya di slide ya yang belum saya bahas. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi sejarah ya. Kita bicara sejarahnya itu sejak abad 17 ya. Nah, ini Mesmer ini aliran yang tadi saya katakan klasik hipnotisme ya, tradisional hipnotisme ini aliran magnetisme gitu ya. Jadi yang itu tadi saya katakan bagaimana tentang obat belum ditemukan anestesi pada saat itu ketika mau melakukan anestesi atau bius itu menggunakan hipnosis ya. Dulu masih disebut magnetisme. Kemudian di sini ada James Braid, kemudian ada Jean Martin, ada Ivan Parlo ya. Ya Ivan Parlo itu kemudian sampai pada eranya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini bapak psikologi ya teman-teman. Ya. Nah, ini kemudian ada muncul mulai konvensional hipnosis. Sampai kemudian ada modern hypnotism ini di eranya Dave Illman, kemudian ada Milton Erickson ya. Yang banyak sekarang ini dipelajari itu adalah dari pengembangan modern hypnotism. Yang sudah dikembangkan oleh Milton Erickson sama Dave Illman ini. Banyak dipelajari sekarang itu. Termasuk kurikulum di IPH itu mengadopsinya bukan lagi ke magnetism, bukan konvensional hypnotism tapi menggunakan modern hypnotism. Nah, ini ya sampai berkembang sampai ke Indonesia. Ini ada aliran-alirannya, ada organisasi-organisasinya yang ada di negara-negara lain. Nah, di Indonesia sendiri ada punya yang namanya Indonesian Board of Hypnotherapy. Nah, ini sejarahnya. Nah, kemudian ya ini tadi beberapa sudah saya bahas ya bahwa ada posisi ya sihir, mistis dan sebagainya nggak ada ya, gitu ya. Aliran sesat nggak ada, kita nggak ada aliran-aliran sesat sama sekali karena kita murni benar-benar ini ilmu ilmiah gitu ya. Hipnotis jadi linglung tidak kembali 100%, enggak. Hipnotis adalah pencuci otak, enggak. Itu semua enggak benar, bohong adanya ya. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa memberikan education ya kepada setiap orang bahwa ini adalah ilmu yang sangat penting. Mempelajari ilmu ini akan membuat tingkat emosi kita menjadi jauh lebih ya berkualitas gitu ya, kualitas. Ya, tujuannya bukan lagi hanya untuk kita bicara bisa dipertunjukkan gitu ya, bisa main di panggung kayak saya tadi, bukan hanya itu, tetapi lebih jauh lagi dari itu, kemanfaatan itulah yang kita harus ambil. Ya, yaitu terutama adalah untuk manfaat diri sendiri dan bisa membantu manfaat untuk orang. Ya. Implementasinya bisa dikembangkan untuk apa? Untuk selling, bisa nanti akan ada pelajaran pengembangannya ke hypnoselling. Dipakai untuk teaching, mengajar bisa, pengembangannya ke arah hypno-teaching. Ya, bisa dipakai untuk parenting, pengembangannya ke arah hypno-parent. Ya, dipakai untuk stage bisa, namanya hypno-stage untuk acara di panggung. Gitu ya. Terus dipakai untuk apa lagi? Banyak manfaatnya. Dipakai untuk terapi juga bisa. Ya. Itu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan di chat itu kayaknya, Kak. Ada, Pak. Dari Ustadz Yusuf, kapan lagi ada Zoom seperti ini? Ya, 1 bulan rata-rata 1-2 kali ya kita. Iya, Ada Pak. Zoom seperti ini. Jadi kemarin juga ada materi tentang kewirausahaan kemarin udah running ya. Ya. Jadi tidak selalu saya mengisi, kemudian tidak selalu saya, nanti gantian yang mengisi dari tim kami. Yang tujuannya sekali lagi kita sedekah ilmu ya teman-teman. Saya ngisi malam hari ini tidak dibayar. Ini murni benar-benar kita sedekah ilmu dan kemudian
Kalau memang ada yang sedekah, entah itu 5.000, entah itu 10.000 kita kumpulkan. Alhamdulillah malam ini terkumpul cukup lumayan ya untuk bisa membuat satu panti asuhan itu bisa menikmati makan bersama untuk Jumat Berkah nanti di hari Jumat besok ini, besok lusa ini. Nanti biasanya hasil penyalurannya kita foto, kemudian kita kirimkan ke grup WA alumni, karena itu adalah dari teman-teman semua. Itu ya, jadi ilmunya dapat, ya pahalanya dapat, ya hidupnya menjadi jauh lebih berkah. Karena ya, jadi 1-2 kali ikuti saja informasi-informasi di grup alumni. Dan bagi teman-teman yang masih berada di grup alumni yang kecil-kecil, bergabung ke Indo aja. Jadi Kak Vin kan kayak misalnya teman-teman dari Semarang itu kan grupnya grup kecil ya, yang di kelompok kecil itu dikelompokkan, dikasih link Zoom-nya aja, masuk ke kelompok alumni besar gitu ya. Yang nanti biar memudahkan untuk ini. Kayak kemarin di kelas berikutnya saya sempat lupa gitu ya, kalau ada alumni di Semarang nggak kita sharekan gitu ya. Jadi kalau di grup besar kan pasti materinya, informasinya nyampe gitu ya. Dan itu free ya teman-teman. Teman-teman kan misalnya nggak punya uang untuk sedekah, nggak apa-apa. Jadi ikutin aja karena ini memang ilmu yang manfaat. Dan itu fasilitas untuk teman-teman semua. Gitu ya. Materinya beragam nanti. Gitu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Kak Hedi. Apakah hipnotis bisa dilakukan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang, atau bahkan sampai pada keyakinan atau kepercayaannya, Pak? Ya, pasti. Ya, karena tadi yang kita rubah adalah belief system-nya. Belief system itu mulai dari nama benda, ya, jadi yang paling sederhana nama benda, sampai ke tingkat keyakinan yang paling tinggi terhadap ketuhanan. Nah, cuma biasanya tingkat belief system pada yang paling tinggi terhadap aspek ketuhanan, yang menyangkut kehidupan, itu biasanya cukup kuat. Jadi tidak mudah untuk dirubah. Misal, ya Ustadz Yusuf ini sudah pimpinan pondok pesantren yang ada di Jombang gitu ya. Kemudian saya mensugesti Ustadz Yusuf untuk sebuah ayat yang saya temukan di Injil gitu ya. Ya pasti tidak akan bisa mengubah belief systemnya Ustadz Yusuf. Gitu ya. Karena pada kondisi keyakinan yang paling urgensi itu nanti pasti akan di-deletion, difilter oleh otak manusia. Ya, critical faktornya akan menebal itu, walaupun dia di gelombang theta, tidak akan bisa ditolak itu. Gitu. Nah, apa yang itu bisa dirubah adalah ketika dia memiliki sebuah keyakinan yang kemudian bertentangan dengan ya apa yang dia mau. Saya kasih contoh ya, ini saya menemukan sebuah kasus menarik. Ada seorang wanita yang sampai dengan usia 39 tahun belum menikah. Ya, padahal ibunya itu pengen sekali melihat anak gadisnya ini menikah. Nah, dia sendiri nggak tahu kenapa sampai usia 39 tahun kok belum ada orang yang menjadi pasangan hidupnya. Ternyata setelah kemudian kita gali, ya, itu sebenarnya bukan nggak ada yang datang. Banyak sekali laki-laki yang mau melamar dia. Nah, setiap kali kondisinya kemudian si laki-laki ini melamar, selalu dia yang mengakhiri si wanita ini. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena dia punya prinsip ternyata setelah kita gali, ya, bahwa nanti kalau dia menikah, dia akan berumah tangga dengan si laki-laki itu, kemudian dia akan pergi dari rumah, meninggalkan ibunya sendirian. Dia nggak tega. Nah, itu tidak dikomunikasikan sama ibunya. Nah, gitu. Akhirnya kita sugesti lah. Kita sugesti bahwa Anda ini adalah anak berbakti kepada ibu, ya itu tempatmu di surga. Ya, sebenarnya tujuanmu baik, ya bahwa kamu ini ingin bahagiakan ibunya, menunggu ibunya. Tapi ada satu kebahagiaan yang kau lupakan, bahwa ibumu ingin menimang cucu. Ibumu ingin melihat kamu menikah, dan kebahagiaan ibumu adalah saat ini ingin melihatmu menikah. Kenapa engkau nggak mau mewujudkannya? Selesai problemnya itu. Selang ketika dia sudah disugesti, dalam waktu 2 bulan, udah ketemu jodohnya, nikah langsung sudah selesai. Kita selesaikan itu. Blockingnya udah kita selesaikan. Ya, jadi
apakah bisa merubah belief? Ya pasti merubah belief. Nah, cuma belief yang seperti apa? Ya tentunya yang dia inginkan untuk dirubah. Kalau kemudian dia tidak menginginkan untuk berubah, itu seperti tadi beliefnya orang merokok. Orang merokok itu pasti yakin bahwa ketika dia merokok, meyakini bahwa dengan merokok dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan. Gitu kan? Nah, terus kita mau merubah itu. Nah, maka kalau tidak ada kebahagiaan dan kenyamanan yang lebih daripada merokok, sugesti pasti gagal. Apalagi kalau dia nggak punya keinginan untuk berhenti merokok. Beliefnya nggak berubah, gitu ya. Oke? Itu Kak Vita. Baik, Pak. Selanjutnya ini dari Ustadz Yusuf. Banyak manfaatnya. Tadi saya mendengarkan pemaparan ilmunya sambil makan di warung makan, sambil nyetir di mobil. Luar biasa. Nah, Wah. itu berarti gelombangnya lagi alfa tadi itu kan, sambil makan di warung kan? Iya. Oke. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir ini sepertinya. Terima kasih. Oh, bukan pertanyaan, Pak. Ini lebih ke ini Statement ya. Iya, statement. Terima kasih, Pak. Materinya luar biasa, merubah stigma negatif saya tentang hipno, dan saya baru tahu kalau hipno banyak manfaatnya. Oke. Pak. Oke, teman-teman. Oke, Ini silakan sudah kalau ada cukup, pertanyaan lagi. teman-teman. Kalau sudah sih Apakah ada kita pertanyaan? materi kita sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ya, manfaatkan ini. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi karena kalau mau lebih detail ya kelasnya ada di kelas. Saya nggak jualan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau jualan sertifikasi ya semuanya ada di kelas saya gitu ya. Jadi secara prinsip ya ilmu ini memang manfaat bagi yang teman-teman menginginkan untuk mendalami ilmu ini lebih jauh di kelas sertifikasi ya. Kita ada di KCI Training Consulting membuka kelas 1 tahun sekali. Dan kelasnya kita ada tahun ini yang terakhir di bulan Desember. Tanggalnya saya lupa, nanti silakan cek aja di grup biasanya kita infokan atau di Instagramnya KCI ya, atau Joko Kurniawan Official itu pasti ada. Gitu ya. Nah, oke, saran saya agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebegitu terus ya di kelas-kelas gratis kita masuk di grup besar ya. Gitu ya, di grup besar biar informasinya bisa cepat. Di grup besar kita punya grup alumni yang 3 grup ya, grup besar 3 grup. Di grup ketiga itu masih jumlahnya kalau nggak salah masih 100-an gitu ya. Nah itu bisa dimasukin yang teman-teman yang masih terpencar-pencar. Itu Kak Vin kan? Ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah, teman-teman jika dirasa sudah cukup, mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on-cam, bisa on-cam terlebih dahulu. Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin Kak Evan, Kak Salma bisa on-cam dulu, Kak. Kak Harda, Kak Uswah, Kak Algio bisa on-cam dulu. Kak Dwi, Kak Farida mungkin bisa on-cam dulu, Kak. Kak Revina, Kak Boyke, Kak Tegar. Oke, baik teman-teman, jika memang tidak berhalangan untuk on-cam, bisa menggunakan reaction ya teman-teman, biar lebih meriah nih yang off-cam nih. Kasih jempol ya. Iya, bisa pakai reaction teman-teman. Oke, ini sudah siap, saya hitung ya. Sampai 3 hitungan. 1, 2, 3, pose. Senyum. Oke, lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Nggak terasa. Baik teman-teman ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Mudah-mudahan manfaat ya. Kalau teman-teman masih menginginkan tadi, misalnya butuh slide-nya, hubungi Kak Vin kan aja ya. Silahkan, nanti boleh dibagikan Kak Vin. Nah, baik. Terima kasih, Joko. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Kita sudah belajar banyak ya tentang hipnotis, mulai dari cara kerjanya, manfaatnya, hingga pandangannya di dalam agama, serta penerapannya nih dalam ilmu komunikasi. Nah, terima kasih juga kepada Pak Joko Kurniawan atas ilmu yang telah dibagikan pada malam ini.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah aktif berpartisipasi dalam talk show ini. Saya Vinka, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar teman-teman. Sampai berjumpa lagi di next pertemuan kita. Terima kasih. Ya, sampai Very jumpa good, lagi di kelas semua. berikutnya. Terima kasih, Ya. Pak. Terima Selamat kasih siang. juga atas yang sudah sedekah ya. Nanti kita salurkan untuk anak-anak yatim. Matur nuwun semuanya. Terima kasih teman-teman Insya semuanya. Allah.